Dinding beton penampungan hewan Hope Haven tak mampu membendung kesedihan yang terpancar dari kandang 17. Di pojok kandang, meringkuk di dekat balok beton yang dingin, terbaring seekor German Shepherd yang dulunya gagah. Tulang rusuknya menonjol di bawah bulu yang kusam. Matanya sayu, keruh karena katarak, menatap kosong. Para sukarelawan memanggilnya hantu karena kehadirannya yang seperti hantu, seakan dia melihat menembus orang-orang, bukan kepada mereka. Dia sudah 3 hari tidak makan, bisik Sarah, menyingkirkan mangkuk makanan yang tak tersentuh. Direktur Wilson menghela napas, rapat dewan besok. Jika dia tidak menunjukkan perkembangan, konsekuensinya akan sangat berat, udara steril di ruangan itu terasa penuh beban. Di seberang kota, sebuah telepon berdering di sebuah rumah sederhana tempat foto-foto yang pudar menceritakan kisah-kisah masa lalu yang lebih bahagia. Tangan seorang pria yang kasar bergetar saat ia menjawab, "Jack, ini bom. Aku menemukan sesuatu yang perlu kau lihat." Di kandang 17, hidung German Shepherd itu tiba-tiba bergerak. Sesuatu yang kuno dan naluriah terusik dalam kesadarannya. Sebuah kenangan akan aroma, mungkin. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia mengangkat kepalanya. Mari kita lanjutkan kisah ini. Jack Reynolds tidak pernah menganggap dirinya pencinta anjing sampai Shadow datang ke dalam hidupnya. German Shepherd itu adalah hadiah terakhir dari istrinya, Margaret, hanya 6 bulan sebelum kanker merenggutnya. "Kau akan membutuhkan seseorang untuk menjagamu saat aku pergi," katanya dengan kebijaksanaan praktis yang telah mendefinisikan pernikahan mereka selama 30 tahun. Jack memprotes. Ia berusia 58 tahun, belum tua. Tapi Margaret lebih tahu. Kesenangan kesepian membutuhkan sesuatu untuk melawannya, sesuatu yang hidup yang menuntut perhatian dan memberikan cinta tanpa syarat sebagai balasannya. Setelah Margaret meninggal, Jack jatuh ke dalam depresi yang tampaknya tak berdasar. Ia pensiun dari pekerjaannya sebagai guru bahasa Inggris SMA tanpa pesta besar yang direncanakan oleh rekan-rekannya, tidak mampu menghadapi simpati mereka. Rumah bata sederhananya di pinggiran kota Michigan menjadi penjara yang ia ciptakan sendiri, hanya dengan taman Margaret untuk dirawat dan anjingnya untuk dijaga. Shadow, baru berusia 2 tahun ketika Margaret meninggal, menjadi penyelamat Jack yang enggan. Anjing itu akan menyenggol tangannya ketika Jack sudah duduk terlalu lama menatap kosong. Ia akan meletakkan kepalanya yang besar di pangkuan Jack ketika kenangan di malam hari menjadi terlalu tajam. Dan secara bertahap, hampir tak terlihat, Shadow menarik Jack kembali ke dunia orang hidup. Mereka mengembangkan rutinitas berjalan di sekitar lingkungan 2 kali sehari. Mata Shadow yang cerdas dan sikapnya yang bermartabat menjadikannya favorit di kalangan penduduk setempat. Nyonya Peterson selalu menyiapkan camilan dan anak-anak di pojok akan menghentikan permainan mereka untuk membelainya. Sikap ramah Shadow menyembunyikan sifatnya yang protektif. Ia tidur di kaki tempat tidur Jack, waspada terhadap setiap suara di malam hari. Yang tidak dipahami oleh siapapun di lingkungan itu adalah kedalaman ikatan antara pria dan anjingnya itu. Shadow bukan hanya hewan peliharaan. Ia adalah penghubung Jack dengan Margaret, dengan kehidupan yang telah ia jalani sebelumnya, dan wadah tempat Jack menuangkan semua cinta yang tersisa untuk diberikan. Satu-satunya masalah adalah rasa ingin tahu Shadow. German Shepherd itu memiliki sifat mandiri yang kadang-kadang membawanya untuk lolos dari gerbang belakang untuk menjelajahi lingkungan. Ia selalu kembali, biasanya dalam beberapa jam, tetapi pengembaraan ini memberi Jack kecemasan yang hampir panik, takut kehilangan satu-satunya makhluk hidup yang benar-benar ia cintai. Ia selalu kembali, Jack akan meyakinkan dirinya sendiri pada hari-hari itu. Shadow selalu menemukan jalan pulang, sampai pada hari ia tidak kembali. Musim dingin Michigan selalu keras, tetapi Januari 2023 membawa cuaca dingin yang sangat ganas. Sekolah ditutup, jalan menjadi berbahaya dan kebanyakan orang tinggal di dalam rumah bersembunyi dari angin yang dingin. Jack menjaga Shadow dekat, membatasi jalan-jalan mereka hanya untuk keperluan singkat. German Shepherd, yang biasanya sangat bermartabat, akan berlarian di salju seperti anak anjing, bulu hitam dan coklat kontras dengan pemandangan putih. Pada hari Selasa yang menentukan itu, Jack memiliki janji temu di rumah sakit VA. Tidak ada yang serius, hanya pemeriksaan rutin. Tapi ia tidak bisa menjadwal ulang lagi. Shadow tampak gelisah pagi itu, mondar-mandir di dekat pintu belakang. Hanya beberapa jam, kawan, janji Jack, mengamankan engsel gerbang dengan sangat hati-hati. "Aku akan mengajakmu jalan-jalan yang sebenarnya saat aku kembali." Ia tidak memperhatikan celah kecil tempat musim dingin telah merusak panel pagar kayu. Shadow memperhatikan melalui jendela saat truk tua Jack melaju pergi, wiper kaca depan melawan salju yang turun.
Selama 1 jam anjing itu menunggu dengan sabar, meringkuk di tempat tidurnya di dekat ventilasi pemanas. Tapi kemudian seekor tupai muncul di pagar belakang, berkicau dan mengibaskan ekornya dalam apa yang tampak bagi Shadow sebagai provokasi yang jelas. Celah di pagar tidak besar, tetapi cukup. Shadow meremas tubuhnya, mengabaikan kayu kasar yang mengenai bulunya. Tupai itu berlari menjauh ke gang dan Shadow mengikutinya, kakinya menendang gumpalan salju bubuk. Tidak seperti perjalanan biasanya, yang membuatnya tetap berada dalam batas-batas jalan maple yang dikenal, tupai itu membawa Shadow melalui daerah yang tidak dikenal, melewati halaman Peterson, melewati bengkel Tuan Gunderson yang tua, menyeberangi jalan Elm dan masuk ke lingkungan yang belum pernah dijelajahi Shadow. Indera arahnya yang tajam bingung oleh keseragaman lanskap yang tertutup salju, setiap belokan tampak seperti yang terakhir. Ketika tupai itu akhirnya menghilang ke atas pohon oak yang tinggi, Shadow berhenti tiba-tiba menyadari lingkungan sekitarnya. Rasa rumah yang familiar telah hilang, tertutup oleh hamparan salju segar. Rambu-rambu jalan tidak berarti apa-apa baginya. Ia berbalik, mencoba untuk menelusuri kembali langkahnya, tetapi salju yang turun sudah mulai menghapus jejaknya. Di Jalan Cherry, hampir 4 mil dari rumah Jack, bencana terjadi. Shadow, yang lemah karena kelaparan dan kedinginan, sedang menyeberang jalan ketika sebuah mobil datang dari tikungan. Pengemudi, berjuang melawan es dan jarak pandang yang buruk, tidak dapat berhenti tepat waktu. Ada benturan yang menjijikan, jeritan kesakitan, dan Shadow terlempar ke sisi jalan. Pengemudi, seorang wanita parubaya bernama Patricia Fletcher, sangat ngeri. Ia segera menepi dan mendekati anjing yang terluka itu dengan hati-hati. Shadow terbaring miring, bernapas berat, luka di sisi tubuhnya berdarah di salju yang masih bersih. Ketika Patricia mengulurkan tangan ke arahnya, ia tidak menggeram tetapi merintih pelan, terlalu sakit dan lelah untuk ketakutan. Ya Tuhan, Patricia terus mengulang sambil hati-hati mengangkat anjing besar itu ke dalam SUV-nya. Tidak apa-apa, nak, kita akan membantumu. Klinik hewan terdekat ditutup karena dampak badai, tetapi Patricia ingat penampungan hewan di pinggir kota. Ia menyumbangkan makanan kucing ke sana bulan lalu. Pasti mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Jack telah kembali ke rumah sore sebelumnya untuk menemukan Shadow telah hilang. Celah di pagar menceritakan kisahnya dengan jelas. Awalnya ia tidak khawatir. Shadow pernah berkeliaran sebelumnya dan selalu kembali. Jack membuat coklat panas dan menunggu di dekat jendela menyaksikan tumpukan salju dengan kekhawatiran yang semakin besar. Menjelang malam, dengan badai yang semakin intensif dan tidak ada tanda-tanda Shadow, kepanikan melanda. Jack membungkus dirinya dan berjalan tertatih-tatih melalui lingkungan itu memanggil nama Shadow sampai suaranya serak. Tetangga bergabung dalam pencarian, tetapi kondisi badai salju membuat hampir mustahil untuk melihat, apalagi melacak, seekor anjing. Dia pintar, dia akan menemukan tempat berlindung. Nyonya Peterson meyakinkan Jack saat mereka membersihkan salju dari sepatu bot mereka di beranda rumahnya. Coba lagi di pagi hari saat badai berlalu. Tetapi pagi hari tidak membawa kelegaan. Jack memperluas pencariannya, mengemudi perlahan melalui lingkungan yang berdekatan, berhenti untuk bertanya kepada siapapun yang dilihatnya apakah mereka telah melihat German Shepherd. Ia memasang tanda-tanda darurat, meskipun kertas itu dengan cepat menjadi basah kuyup dalam salju yang mencair. Ia menghubungi kantor polisi setempat, kantor pengendalian hewan, dan akhirnya, dengan rasa cemas di perutnya, penampungan hewan. Tidak ada German Shepherd yang dibawa masuk tadi malam, kata masing-masing dari mereka. Tapi kami akan menghubungi jika ada yang datang. Jack tidak tidur malam itu atau malam berikutnya. Ia membiarkan gerbang belakang terbuka, makanan dan air di beranda, dan lampu luar menyala, tetapi Shadow tidak muncul. Di penampungan hewan Hope Haven, Patricia Fletcher menyerahkan anjing yang terluka itu kepada staf yang prihatin. Penampungan itu bukan fasilitas dokter hewan, tetapi dokter hewan mereka yang siaga. Dr. Reyes memeriksa Shadow sementara seorang sukarelawan menahannya. Tidak ada kalung, catat Dr. Reyes. Mari kita periksa microchip. Pemindai melewati tubuh Shadow tidak menemukan apapun. Tidak ada identitas, tidak ada cara untuk menghubungi pemiliknya. Dia dalam kondisi buruk, kata Dr. Reyes kepada Sarah Miller, sukarelawan paling berdedikasi di penampungan itu. Luka dari mobil tidak terlalu serius. Beberapa jahitan akan mengatasinya. Tapi dia dehidrasi, kekurangan gizi, dan menunjukkan tanda-tanda hipotermia, dan aku khawatir tentang matanya. Mungkin ada beberapa kerusakan kornea akibat paparan. Apakah dia akan berhasil? Tanya Sarah,
dengan lembut membelai kepala anjing yang telah dibius itu. Dengan perawatan yang tepat, ya, tetapi dia perlu waktu untuk pulih. Saat Dr. Reyes menjahit luka di sisi tubuh Shadow, Sarah mengisi formulir penerimaan. Tanpa nama, ia hanya mencatat, German Shepherd jantan, sekitar 5-7 tahun, tanpa identitas, ditemukan terluka di Jalan Cherry. Dalam beberapa hari mendatang mereka akan memasang fotonya di situs web dan media sosial mereka, tetapi untuk saat ini ia hanyalah seekor anjing liar lain, jiwa lain yang membutuhkan perawatan. Mereka tidak tahu bahwa hewan yang ketakutan dan terluka dalam perawatan mereka adalah teman tercinta seorang pria yang dunianya sedang runtuh hanya 5 mil jauhnya. Hari-hari setelah hilangnya Shadow menjadi kabur bagi Jack Reynolds. Setiap pagi ia bangun dengan harapan sesaat bahwa itu semua adalah mimpi buruk, secara naluriah meraih kehadiran hangat yang seharusnya berada di kaki tempat tidurnya. Setiap kali kekosongan yang dingin itu membuatnya sepenuhnya terbangun dan rutinitas suram akan dimulai lagi. Aku perlu memperluas area pencarian, kata Jack kepada tetangganya, Tom Wilson, seorang pekerja pos yang telah pensiun yang telah menawarkan diri untuk membantu. Dia bisa pergi lebih jauh dari yang kita pikirkan awalnya. Tom mengangguk serius, menerima tumpukan selebaran yang telah Jack habiskan malam itu untuk mencetak. Gambar itu menunjukkan Shadow duduk dengan bangga di taman Jack, telinga tegak, mata waspada dan cerdas. Anjing German Shepherd hilang. Jawab Shadow. Hewan peliharaan kesayangan. Hadiah ditawarkan. Jack telah menghabiskan kartrid tinta printernya dan mengambil $300 dari tabungannya untuk ditawarkan sebagai hadiah. Kita akan menemukannya, Jack, kata Tom dengan kepercayaan diri yang lebih besar daripada yang ia rasakan. Yang sebenarnya adalah seekor anjing yang hilang selama lebih dari seminggu dalam kondisi yang begitu keras, peluangnya semakin kecil. Suara Jack tersendat saat ia menjawab, dia adalah satu-satunya yang tersisa dari Margaret. Pencarian itu sepenuhnya menyerap Jack. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya paruh waktu di perpustakaan, menghabiskan rekening tabungannya untuk iklan surat kabar, dan berkendara bermil-mil melalui lingkungan yang familiar dan asing. Ia mengunjungi setiap penampungan dalam radius 30 mil, berjalan melalui kandang anjing yang menggonggong, jantungnya melonjak dan kemudian jatuh setiap kali ia bertemu German Shepherd yang bukan Shadow. Kau perlu mempersiapkan diri, kata putrinya, Jennifer, dengan lembut melalui telepon dari rumahnya di California. Sudah 2 minggu, ayah, dan dengan cuaca ini, dia masih hidup. Jack menjawab dengan tegas dalam suaranya, aku akan tahu jika dia tidak hidup. Tetapi ketika Januari berganti menjadi Februari dan kemudian Maret, bahkan kepastian Jack mulai goyah. Selebaran di tiang telepon menjadi basah kuyup dan tak terbaca. Panggilan dari tetangga yang bermaksud baik dengan penampakan potensial berkurang dan berhenti. Bagian pagar yang hilang telah diperbaiki, meskipun Jack sering membiarkan gerbang sedikit terbuka untuk berjaga-jaga. Di malam hari Jack mendapati dirinya berbicara dengan Margaret, sesuatu yang belum ia lakukan sejak bulan-bulan pertama setelah kematiannya. Aku telah kehilangannya, Maggie, bisiknya dalam kegelapan. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Sementara itu, di penampungan hewan Hope Haven, German Shepherd yang hanya dikenal sebagai German Shepherd jantan Jalan Cherry secara fisik pulih tetapi secara mental mundur. Luka di sisi tubuhnya telah sembuh menjadi bekas luka merah muda yang terangkat dan tubuhnya telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya yang dulu, tetapi percikan di matanya telah redup. Sarah Miller memperhatikan perubahan itu. Dari semua sukarelawan di Hope Haven, ia menghabiskan waktu paling banyak dengan penghuni penampungan, seringkali tinggal jauh setelah shift resminya berakhir. Seorang mantan teknisi dokter hewan dengan rambut auburn yang selalu lepas dari kuncir kudanya, Sarah memiliki ketertarikan khusus pada kasus-kasus yang sulit, kasus-kasus yang oleh sukarelawan lain dianggap terlalu menantang atau memilukan. Dia tidak agresif, jelasnya kepada Direktur Eleanor Wilson selama pertemuan penilaian mingguan mereka. Hanya saja dia pergi, seperti dia benar-benar telah menyerah. Eleanor, seorang wanita pragmatis yang telah mengelola penampungan yang kekurangan dana secara kronis selama 15 tahun, menghela napas, kita perlu berpikir praktis, Sarah. Jika dia tidak mulai menunjukkan tanda-tanda sosialisasi, kita tidak dapat menganggapnya untuk adopsi, bukan dengan ukuran dan kekuatannya. Implikasinya tidak diucapkan di antara mereka. Hope Haven bukanlah penampungan tanpa pembunuhan. Mereka tidak mampu melakukannya. Anjing yang sulit, terutama ras besar yang menunjukkan tanda-tanda depresi atau perilaku menarik diri, sering menghadapi eutanasia jika mereka tidak dapat direhabilitasi atau ditempatkan. Beri aku waktu bersamanya, pinta Sarah. Ada sesuatu yang istimewa tentang anjing ini, aku bisa merasakannya.
Elelana ragu lalu mengangguk. 2 minggu, tetapi aku perlu melihat peningkatan atau kita harus mengambil keputusan yang sulit. Malam itu Sarah duduk di luar kandang German Shepherd, punggungnya menempel pada pintu pagar rantai. Alih-alih mencoba untuk melibatkannya secara langsung, ia hanya membacakan dengan keras dari buku saku usang, The Call of the Wild. Secara kebetulan, suara lembutnya memenuhi ruangan yang sunyi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, katanya selama jeda di antara bab-bab, atau siapa yang memilikimu, tetapi aku pikir seseorang sangat mencintaimu. Anjing itu tidak menjawab, bahkan tidak mengangkat kepalanya dari sudutnya. Hari demi hari Sarah kembali. Terkadang ia membaca, terkadang ia hanya duduk dalam diam. Kadang-kadang ia membawa sikat dan berbicara pelan saat merawatnya, berhati-hati untuk menghindari lukanya yang masih sensitif. Dokter hewan penampungan telah memastikan bahwa penglihatan anjing itu memburuk, mungkin dari kondisi yang tidak diobati yang diperburuk oleh waktunya di luar ruangan. Dia mungkin akan buta total dalam 1 tahun, jelas Dr. Reyes. Ada perawatan yang dapat memperlambat perkembangannya, tetapi biayanya mahal. Sarah mengangguk, menambahkan ini ke daftar tantangan German Shepherd yang terus bertambah. Namun sesuatu tentang kehormatannya yang tenang menyentuh hatinya dengan sangat dalam. Ada kecerdasan dalam sikapnya, perasaan bahwa dia bukan hanya anjing liar tetapi seorang teman yang berarti sesuatu bagi seseorang. Pada hari ke-10 penjagaannya, Sarah tiba dan menemukan anjing itu berdiri di depan kandangnya daripada meringkuk di sudut biasanya. Saat ia mendekat, ekornya memberikan gerakan ragu-ragu. "Wah, halo di sana," katanya, berhati-hati untuk menjaga agar suaranya tetap stabil meskipun ia merasa gembira. "Itu pertama kalinya kau menyapaku." Ia membuka pintu kandang perlahan dan duduk di lantai beton. Selama beberapa menit, mereka hanya saling memandang. Kemudian, dengan gerakan yang disengaja, German Shepherd mendekat dan mengendus tangannya yang terulur. Ia tidak menjilatnya atau menyentuhnya, tetapi ia juga tidak mundur. "Kemajuan," bisik Sarah. Sejak hari itu, anjing yang mereka mulai sebut hantu karena kehadirannya yang seperti hantu mulai keluar dari cangkangnya, tetapi hanya dengan Sarah. Dengan staf dan sukarelawan lain ia tetap acuh tak acuh, tidak bermusuhan atau ramah. Selama jam adopsi, ketika calon pemilik hewan peliharaan berjalan melalui fasilitas, hantu akan mundur ke sudutnya, tidak menunjukkan semangat yang mungkin menarik perhatian sebuah keluarga. Seolah-olah dia sedang menunggu seseorang, kata Sarah kepada Dr. Reyes selama salah satu kunjungan dokter hewan. Seolah-olah dia tahu, orangnya ada di luar sana. Dokter hewan itu tersenyum sedih. Atau dia sudah menyerah pada manusia sama sekali, kecuali kau. Sarah menolak untuk percaya itu. Ketika April tiba, membawa kehangatan yang ragu-ragu ke musim semi Michigan, ia mulai mengajak hantu berjalan-jalan di halaman berpagar penampungan. Langkahnya kaku pada awalnya, gerakannya tidak pasti karena penglihatannya terus memburuk, tetapi hidungnya bekerja dengan sempurna dan ia tampaknya menemukan kegembiraan dalam rasa segar dari bumi yang mencair. Selama salah satu jalan-jalan tersebut, Sarah memperhatikan seorang pria memasang selebaran di tiang telepon di seberang penampungan. Tidak ada yang tidak biasa tentang ini, pengumuman hewan peliharaan hilang adalah hal yang biasa, tetapi sesuatu dalam sikap pria itu menarik perhatiannya. Ia bergerak dengan presisi mekanis seseorang yang menyelesaikan tugas karena kewajiban daripada harapan. Bahunya terkulai, jaketnya tergantung longgar pada kerangka yang jelas telah kehilangan berat badan. "Permisi," panggilnya, meninggalkan hantu sebentar untuk menyeberang jalan. "Apakah Anda mencari hewan peliharaan?" Pria itu berbalik dan Sarah terkejut oleh tatapan kosong di matanya. "Anjingku," katanya, suaranya serak karena tidak terpakai. "Dia hilang sejak Januari." Jantung Sarah berdebar kencang. "Anjing seperti apa?" "German Shepherd, namanya Shadow." Di belakangnya di halaman penampungan, hantu mengangkat kepalanya, telinganya tiba-tiba waspada. "Aku bekerja di penampungan," kata Sarah dengan hati-hati, tidak ingin menimbulkan harapan palsu. "Kami telah memiliki German Shepherd sejak Januari. Dia ditabrak mobil di Jalan Cherry." Pria itu, Jack Reynolds, menurut informasi kontak di selebaran itu, tampak menua 10 tahun dan menjadi lebih muda pada saat yang sama. Apakah dia? Apakah dia masih? Dia hidup, Sarah meyakinkannya dengan cepat. Dia terluka dan dia memiliki beberapa masalah kesehatan yang berkelanjutan, tetapi dia hidup. Untuk sesaat Jack tampak tidak dapat berbicara. Kemudian ia hanya bertanya, "Bisakah aku melihatnya?" Sarah membawanya menyeberang jalan, menjelaskan saat mereka berjalan tentang kondisi hantu, luka,
kebutaan yang berkembang, dan yang paling mengkhawatirkan, perilakunya yang menarik diri. Dia tidak menanggapi orang asing dengan baik, peringatnya. Dia hampir tidak mentolerir sebagian besar staf kami. Aku tidak ingin kau kecewa. Jack tidak mendengarkan. Matanya tertuju pada halaman berpagar tempat hantu berdiri diam, hidungnya bekerja, udara berbau shadow. Shadow, panggil Jack, suaranya pecah. German Shepherd itu menoleh ke arah suara, tetapi tidak ada percikan pengakuan di matanya yang keruh. Tidak ada gonggongan gembira, tidak ada ekor yang bergoyang, hanya keheningan yang lelah saat Jack mendekati pagar. Ini aku, nak, kata Jack, menekan jarinya melalui mata rantai. Ini Jack. Hantu mundur menuju gedung penampungan. Sarah menyaksikan wajah Jack hancur karena kekecewaan. Maaf, katanya. Dia telah melalui banyak hal. Mungkin dengan waktu. Itu anjingku, Jack bersikeras meskipun keraguan telah masuk ke dalam suaranya. Itu Shadow, bekas luka di telinganya, dia mendapatkannya saat masih anak anjing, dan bercap putih di dadanya. Sarah mengangguk. Tanda-tandanya cocok. Apakah Anda ingin masuk? Mungkin di tempat yang lebih tenang? Jack mengikutinya melalui pintu penampungan, gerakannya mekanis sekali lagi. Di bawah cahaya fluorescent yang keras di ruang utama penampungan, ia tampak lebih tua, garis-garis di wajahnya lebih dalam. Sarah membawanya ke sebuah ruangan kecil yang digunakan untuk perkenalan antara hewan dan calon adopter. Aku akan membawanya masuk, katanya. Bersabarlah, duduk dengan tenang dan biarkan dia datang kepadamu jika dia mau. Ketika Sarah kembali, dengan hantu yang diikat tali, anjing itu masuk ke ruangan itu dengan hati-hati. Jack duduk di bangku di dekat dinding, tangannya sedikit gemetar. Hantu mengamati ruangan itu, lalu duduk di lantai di dekat pintu, sejauh mungkin dari Jack. Shadow, kata Jack pelan. Apakah kau tidak ingat aku, nak? Telinga German Shepherd itu bergerak, tetapi ia tidak bergerak ke arah Jack. Mungkin coba biarkan dia mencium tanganmu, saran Sarah. Penglihatannya tidak baik, tetapi indera penciumannya utuh. Jack perlahan-lahan bergerak dari bangku ke lantai, mengulurkan tangannya dengan telapak tangan ke atas, seperti cara ia mendekati anjing yang tidak dikenal. Tidak apa-apa, Shadow, ini hanya aku. Kita akan pulang. Hantu memandangnya dengan lelah tetapi tidak mundur. Perlahan, dengan enggan, ia meregangkan lehernya ke depan untuk mencium jari-jari Jack yang terentang. Pada saat hidung Shadow menyentuh ujung jari Jack, sesuatu berubah di atmosfer ruangan pengantar kecil itu. Bukan pengenalan, belum, tetapi sedikit minat, di mana sebelumnya hanya ada kepasrahan. German Shepherd itu menghirup dalam-dalam, menarik aroma kompleks yang membentuk orang asing ini. Sweater wool, oli mesin, sedikit aroma parfum, dan di bawahnya semua, sesuatu yang sangat familiar. Jack tetap diam, harapan dan kepedihan berjuang di wajahnya yang kasar. Itu dia, nak, bisiknya. Santai saja. Sarah Miller memperhatikan dari posisinya di dekat pintu, hampir tidak berani bernapas. Dalam 3 tahun menjadi sukarelawan di Hope Haven, ia telah menyaksikan puluhan reuni antara hewan peliharaan yang hilang dan pemiliknya. Biasanya mereka langsung dan menyenangkan. Anjing meledak menjadi gerakan gembira, kucing mendengkur keras meskipun biasanya mereka bermartabat. Interaksi yang tenang dan ragu-ragu ini adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih rapuh, hantu, atau shadow, jika pria ini harus dipercaya, menghirup lagi, lalu mundur, kembali ke tempatnya di dekat pintu. Dia tidak ingat aku, kata Jack, suaranya kosong. Tidak sesederhana itu, jawab Sarah dengan lembut. Dia telah mengalami trauma dan penglihatannya. Lebih buruk daripada yang kita pikirkan awalnya, kata Dr. Reyes. Ia mungkin memiliki kondisi degeneratif yang dipercepat oleh waktunya di luar ruangan. Jack mengangguk dengan mati rasa. Bisakah aku? Apakah boleh jika aku kembali besok dan beberapa hari setelahnya? Selama waktu yang dibutuhkan. Sebelum Sarah dapat menjawab, Direktur Wilson muncul di ambang pintu. Ekspresinya, netral hati-hati yang dikenal Sarah sebagai topeng profesionalnya. Tuan Reynolds, bisakah saya berbicara dengan Anda di kantor saya? Tanya Ella Lanar. Sarah merasakan sedikit kegelisahan. Aku akan tetap bersama hantu. Dengan Shadow, yakinkannya kepada Jack, yang bangkit kaku dari lantai. Ketika mereka telah pergi, Sarah duduk bersila di samping German Shepherd. Mungkin itu orangmu, katanya dengan lembut.
Bukankah itu sesuatu? Di kantor Eleanor Wilson yang kosong, Jack duduk di kursi yang telah menjadi tempat percakapan yang sulit tak terhitung jumlahnya. Eleanor melipat tangannya di atas mejanya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tuan Reynolds, saya mengerti, Anda percaya ini adalah anjing Anda dan deskripsi fisiknya memang cocok, tetapi saya perlu membahas beberapa kekhawatiran. Tulang belakang Jack menegang. Kekhawatiran apa? Anjing yang Anda kenal sebagai Shadow datang kepada kami pada bulan Januari. Seperti yang disebutkan Sarah, ia terluka, tanpa identitas, tidak ada kalung, tidak ada microchip. Nada Eleanor tetap profesional, tetapi implikasinya jelas. Shadow memiliki kalung, protes Jack, dan labelnya. Dan aku bermaksud untuk memberinya microchip. Isteriku baru saja meninggal dan aku. Ekspresi Eleanor sedikit melunak. Saya mengerti, sungguh, tetapi dari sudut pandang kami, hewan peliharaan tanpa identitas yang dibiarkan berkeliaran bebas menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan yang bertanggung jawab. Wajah Jack memerah. Aku telah memiliki Shadow sejak dia masih anak anjing. Dia tidak pernah diabaikan, tidak pernah. Engsel gerbang rusak dalam badai dan aku tidak menyadarinya. Itu kecelakaan. Saya percaya Anda, kata Eleanor, meskipun nadanya menunjukkan keraguan. Namun, ada hal lain. Kami telah menerima aplikasi adopsi untuk hantu. Itulah yang kami sebut dia, dari sebuah keluarga yang telah mengunjunginya beberapa kali selama beberapa minggu terakhir. Tapi itu anjingku, kata Jack, kebingungan memberi jalan kepada kekhawatiran. Tanpa dokumen kepemilikan, situasinya menjadi rumit. Eleanor melepaskan kacamatanya, menggosok pangkal hidungnya. Ada juga masalah kebutuhan medisnya. Kondisi matanya akan membutuhkan perawatan dokter hewan khusus, mungkin operasi. Biayanya besar. Rahang Jack mengatuk keras kepala. Aku akan menemukan cara. Jika itu tentang uang, itu tentang apa yang terbaik untuk anjing itu. Eleanor memotong dengan tegas, tanggung jawab kita adalah memastikan dia pergi ke rumah yang siap menangani kebutuhannya, secara emosional, fisik, dan ya, secara finansial. Ketika Jack meninggalkan kantor Eleanor, wajahnya pucat pasi. Sarah, yang telah menunggu di lorong bersama Ghost, langsung merasakan perubahan itu. Ada apa? Tanyanya. Jack menjawab dengan suara datar, seseorang lain ingin mengadopsinya? Dan direktur berpikir bahwa saya bukanlah pemilik yang baik. Ekspresi Sarah menjadi gelap. Keluarga Peterson, katanya. Mereka sudah datang selama beberapa minggu. Putri mereka, Lily, memiliki kebutuhan khusus, dan dia telah terhubung dengan Ghost selama salah satu sesi terapi kita. Terhubung seperti apa? Tanya Jack, melirik German Shepherd yang tetap tenang di sisi Sarah. Sebenarnya, itu aneh. Ghost biasanya tidak mendekati pengunjung, tetapi ketika Lily mengalami kejang selama kunjungan mereka, dia langsung menghampiri Lily, dan tetap berada di sampingnya sampai kejangnya berhenti. Keluarga Peterson berpikir bahwa dia akan menjadi anjing pembantu yang sangat baik untuk Lily, dengan pelatihan yang tepat. Jack merasa dunia seakan runtuh. Bagaimana dia bisa bersaing dengan itu? Seorang gadis kecil yang membutuhkan anjing pembantu versus seorang pria tua yang tinggal sendirian? Saya hanya ingin anjing saya kembali, katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Sarah meletakkan tangannya dengan lembut di lengan Jack. Kembalilah besok dan lusa. Mari kita lihat apakah Shadow mengenali Anda dengan lebih banyak waktu bersama. Jika dia mengenali Anda, itu akan memperkuat kasus Anda. Selama minggu berikutnya, Jack menjadi langganan di Hope Haven. Dia tiba ketika penampungan dibuka dan tetap tinggal sampai penutupan, duduk diam di kandang Shadow atau menemani Sarah berjalan-jalan di halaman. Reaksi German Shepherd terhadapnya tetap netral, tidak takut atau agresif, tetapi juga tidak menunjukkan kasih sayang. Bicara dengannya tentang kehidupan Anda bersama, saran Sarah pada hari keempat. Kenangan mungkin memicu pengenalan, terutama karena penglihatannya mulai melemah. Dan begitulah Jack mulai menceritakan sejarah mereka bersama, suaranya rendah dan tenang, saat mereka duduk di bawah sinar matahari musim semi. Margaret membawamu pulang dengan pita merah konyol itu, katanya kepada Shadow, yang berbaring beberapa meter jauhnya, waspada tetapi tenang. Saya bilang padanya kau akan menghancurkannya dalam beberapa menit, kau kan German Shepherd yang sebenarnya. Tapi kau memakainya selama 3 hari berturut-turut. Tidak membiarkan siapapun melepasnya, katanya. Itu membuktikan kau adalah anjing yang baik, kata Jack. Telinga anjing itu berkedut mendengar irama suara Jack,
tetapi dia tidak bergerak untuk mendekat. Ingat waktu kau masuk ke taman bunga Nyonya Peterson, menggali semua umbi tulipnya? Saya harus membelikannya yang baru, dan kau malah tampak bangga pada dirimu sendiri. Hari demi hari, percakapan sepihak itu berlanjut. Sarah sering duduk bersama mereka, awalnya untuk mengawasi, tetapi semakin lama dia merasa terlibat dalam kisah mereka. Melalui kenangan Jack, muncul gambaran Shadow, seekor anjing yang bermartabat, cerdas, dengan sedikit nakal dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Pada hari ke-6, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jack sedang menggambarkan perjalanan berkemah yang mereka lakukan musim panas sebelumnya, termasuk rasa jijik Shadow terhadap akomodasi tenda, ketika German Shepherd itu perlahan bangkit dan bergerak mendekat, berhenti tepat dalam jangkauan lengan. Dia tidak melakukan kontak, tetapi jarak yang sengaja didekatkan itu terasa sangat berarti. "Apakah kau melihat itu?" bisik Jack kepada Sarah ketika Shadow tertidur. "Aku melihatnya," Sarah tersenyum. "Ini kemajuan. Kenapa dia tidak mengenali saya sepenuhnya?" Rasa sakit dalam suara Jack sangat terasa. "Kita adalah segalanya bagi satu sama lain." Sarah memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Kurasa dia mungkin melindungi dirinya sendiri. Jika dia kehilanganmu sekali, mengakui keberadaanmu berarti mengambil risiko merasakan sakit itu lagi." Saat mereka hendak pergi malam itu, mereka bertemu sebuah keluarga di lobi penampungan. Seorang pria dan wanita berusia 30-an dengan seorang gadis sekitar 10 tahun di kursi roda. Wajah anak itu bersinar ketika dia melihat Ghost. "Itu dia, Bu," seru Lily Peterson. "Bisakah kita melihatnya sebelum kita pergi?" Sarah melakukan perkenalan singkat, ketegangan di udara sangat terasa. James Peterson mengulurkan tangannya kepada Jack, jabat tangannya kuat. Eleanor berkata, "Anda mungkin pemilik Ghost sebelumnya," katanya, nadanya ramah tetapi hati-hati. "Pasti melegakan menemukannya setelah sekian lama." "Shadow?" Jack mengoreksi secara otomatis. "Namanya Shadow." Keheningan canggung terjadi, dipecah oleh pertanyaan polos Lily. "Jika dia anjingmu, kenapa kau tidak menemukannya lebih cepat?" Jack tersentak seolah dipukul. Sebelum dia bisa menjawab, Ibu Lily, Karen, meletakkan tangannya dengan lembut di bahu putrinya. "Terkadang ada hal-hal yang rumit, sayang," katanya, melirik Jack dengan meminta maaf. Interaksi itu membuat Jack terguncang. Dia mengerti dilema penampungan itu. Di sini ada sebuah keluarga muda, stabil secara finansial, dengan seorang anak, yang benar-benar dapat diuntungkan dari seekor anjing seperti Shadow. Bagaimana klaimnya, yang emosional tetapi secara hukum lemah, dapat bersaing dengan itu? Jawabannya datang keesokan harinya dalam bentuk Robert Davis, tetangga Jack dari 3 rumah di sebelah bawah. Sarah berada di meja resepsionis ketika seorang pria berpakaian rapi berusia 50-an masuk dan bertanya tentang kasus German Shepherd itu. "Saya mendengar Jack Reynolds menemukan anjingnya di sini," kata Davis, sikapnya cepat. "Saya perlu berbicara dengan siapapun yang bertanggung jawab." Sarah mengarahkannya ke kantor Eleanor dengan perasaan was-was. 20 menit kemudian dia dipanggil untuk bergabung dengan mereka, mendapati Jack sudah duduk di sana, ekspresinya seperti petir. "Ceritakan apa yang baru saja kau ceritakan padaku," perintah Eleanor kepada Davis, wajahnya sendiri muram. Robert Davis membersihkan tenggorokannya. "Seperti yang saya jelaskan, sayalah yang mengambil Shadow dari halaman Jack pada bulan Januari." Sarah menatap tak percaya. "Kaulah yang membawanya ke Cherry Road?" Tidak, Davis menggelengkan kepalanya. "Saya mengambilnya dari halaman Jack saat badai salju, tetapi saya tidak membawanya ke penampungan. Saya memberikannya kepada saudara perempuan saya di Lansing. Dialah yang kehilangannya." Tangan Jack menggenggam sandaran kursi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Kau mencuri anjingku," katanya, suaranya berbahaya tenang. "Saya mencoba membantunya," Davis bersikeras. "Saya melihat Shadow di halaman selama berjam-jam dalam badai salju itu. Tanpa tempat berteduh, tanpa air yang tidak beku. Saya pikir Jack telah meninggalkannya. Saya pergi selama 3 jam. Jack meledak. Janji temu itu berlangsung lama karena cuaca. Saya tidak akan pernah meninggalkan Shadow di luar dalam kondisi seperti itu dengan sengaja." Davis tampak malu. "Saya menyadari itu sekarang, tetapi pada saat itu, lihat, saya sudah khawatir untuk beberapa waktu. Sejak Margaret meninggal, Anda tidak seperti diri Anda sendiri. Rumah itu semakin rusak.
Saya telah melihat Shadow berkeliaran di lingkungan tanpa pengawasan berkali-kali. Saya pikir saya melakukan hal yang benar dengan mengambil anjingnya daripada mengetuk pintu saya. Jack hampir bergetar karena marah. Apakah kau tahu bagaimana rasanya selama beberapa bulan ini? Apa yang kau perbuat pada kita berdua? Pak Davis, Eleanor menyela. Meskipun niat Anda mungkin baik, apa yang Anda lakukan itu ilegal dan konsekuensinya sangat parah bagi Shadow, bagi Tuan Reynolds, dan sekarang bagi sebuah keluarga yang telah terikat dengan seekor anjing yang mereka pikir secara sah dapat diadopsi. Saya tahu, kata Davis dengan sedih. Ketika saya melihat selebaran dengan foto Shadow, saya menyadari bahwa saya telah membuat kesalahan besar. Saudara perempuan saya mencoba menemukannya ketika dia kabur. Tapi dengan badai, dia mengeluarkan dompetnya dan mengambil kartu nama. Ini informasi pengacara saya. Saya akan bertanggung jawab penuh, termasuk semua biaya medis untuk kondisi mata Shadow. Setelah Davis pergi, kantor itu sunyi selama beberapa saat. Akhirnya, Eleanor berbicara. Ini mengubah keadaan secara hukum, akunya. Dengan kesaksian Tuan Davis, klaim kepemilikan Anda jauh lebih kuat. Jack mengangguk, masih terlalu marah untuk berbicara. Masih ada masalah kebutuhan medis Shadow, Eleanor melanjutkan. Dan kondisinya saat ini? Dia bukan anjing yang sama yang Anda kehilangan pada bulan Januari. Saya juga bukan orang yang sama seperti pada bulan Januari, jawab Jack. Tapi kita saling memiliki. Kita akan mengatasinya. Malam itu Sarah kembali bermalam di penampungan. Pengungkapan hari itu telah membuat pikirannya berputar. Dia mendapati dirinya di depan kandang Shadow, German Shepherd itu menatapnya dengan matanya yang semakin keruh. Orangmu tidak meninggalkanmu, katanya pelan. Dan dia tidak pernah berhenti mencari. Shadow memiringkan kepalanya, seolah-olah mempertimbangkan kata-katanya. Tapi ada seorang gadis kecil yang juga membutuhkanmu, Sarah melanjutkan, menyatakan dilema yang telah berkembang. Dan matamu? Jack akan membutuhkan bantuan untuk merawatmu. Bayangan wajah Jack ketika dia pertama kali melihat Shadow, campuran harapan dan patah hati, menghantuinya. Begitu pula kegembiraan Lily Peterson ketika dia melihat anjing yang sudah dia anggap sebagai miliknya. Sarah masih merenungkan hal ini ketika Dr. Reyes tiba untuk kunjungan minggunya. Dokter hewan itu memeriksa Shadow secara menyeluruh, memberi perhatian khusus pada matanya. Kondisinya semakin buruk, dia mengkonfirmasi. Tanpa perawatan, dia kemungkinan akan buta total dalam 6 bulan. Bahkan dengan perawatan, kita mungkin hanya bisa memperlambat perkembangannya, bukan menghentikannya. Perawatan seperti apa yang kita bicarakan? Tanya Sarah. Ada seorang spesialis di Detroit yang telah berhasil menangani kasus serupa. Operasi, pengobatan, mungkin keduanya. Kita berbicara tentang ribuan dolar dan itu akan membutuhkan perawatan lanjutan yang konsisten. Sarah memikirkan Jack yang hidup dengan pensiun guru di sebuah rumah yang, menurut Davis, sedang rusak. Dia memikirkan keluarga Peterson dengan minivan mereka yang tertata rapi dan bisnis kontraktor James yang sukses. Jika masalahnya adalah keuangan, dia memulai dengan ragu-ragu. Dr. Reyes memotongnya dengan lembut. Kebutuhan medis hanyalah sebagian dari persamaan, Sarah. Anda tahu itu lebih baik daripada siapapun. Anjing ini telah mengalami trauma yang signifikan. Yang paling dia butuhkan adalah stabilitas, rutinitas, dan seseorang yang memahaminya. Kedua keluarga bisa memberikan itu, bantah Sarah. Mungkin dokter hewan itu setuju. Tapi hanya salah satu dari mereka yang memiliki sejarah bersama dengannya. Dia menepuk kepala Shadow. Anjing tidak selinier dalam berpikir seperti kita. Waktu bekerja berbeda untuk mereka. 6 bulan atau 6 tahun, ikatan itu tetap ada. Setelah dokter hewan itu pergi, Sarah duduk bersama Shadow dalam keheningan penampungan yang sekarang sudah tutup. German Shepherd itu telah mendekatinya lebih dekat dari biasanya, mungkin merasakan kekacauannya. Apa yang kau inginkan, nak? Bisiknya. Jika kau bisa memilih, kemana kau akan pergi? Shadow tidak memberikan jawaban selain embusan napas lembut saat dia meletakkan kepalanya di atas cakarnya. Keesokan paginya Sarah tiba di penampungan dan mendapati Eleanor sudah berada di kantornya, memeriksa dokumen-dokumen dengan ekspresi yang sangat serius. Kita punya masalah, kata direktur itu tanpa basa-basi. Dana kita dipotong lagi. Pemerintah daerah mengalihkan sumber daya ke fasilitas baru di Lansing. Perut Sarah langsung turun. Seburuk apa?
Cukup buruk sehingga kita harus mengambil beberapa keputusan sulit. Adopsi segera untuk sebanyak mungkin hewan, dan untuk hewan yang kemungkinan besar tidak akan ditempatkan. Eleanor tidak menyelesaikan kalimatnya. Shadow, kata Sarah, langsung mengerti. Dengan masalah medis dan perilakunya, dia akan masuk dalam daftar, Eleanor menegaskan dengan muram. Kecuali situasi kepemilikannya diselesaikan dengan cepat. Sarah berdiri tiba-tiba. Saya perlu melakukan beberapa panggilan. Dia menemukan Jack di rumah kecil di Maple Street persis seperti yang dijelaskan Robert Davis, menunjukkan tanda-tanda pemeliharaan yang tertunda, dengan Kate yang mengelupas dan sirap yang longgar. Jack membuka pintu dengan jubah mandi meskipun sudah siang hari, matanya merah. Sarah, katanya, jelas terkejut. Apakah Shadow baik-baik saja? Bolehkah saya masuk? Tanyanya. Di dalam, rumah itu menceritakan kisah kesedihan yang terhenti di waktu. Foto-foto Margaret masih memenuhi setiap permukaan. Sarung tangan berkebunnya masih tergantung di pintu belakang. Sebuah tempat tidur anjing terletak di sudut ruang tamu, mainan kunyah yang tak tersentuh di atasnya. Sarah menjelaskan situasi keuangan penampungan dan apa artinya bagi Shadow. Mereka tidak bisa menidurkannya, protes Jack. Bukan ketika saya ada di sini dan bersedia menerimanya. Ini rumit, akui Sarah. Keluarga Peterson telah secara resmi mengajukan permohonan adopsi. Mereka telah lulus pemeriksaan rumah dengan sangat baik. Mereka memiliki sumber daya untuk perawatan medis Shadow. Dan masih ada pertanyaan apakah dia mengenali Anda. Jack duduk di kursi malas, tiba-tiba tampak berusia 58 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan sederhana. Berjuang untuknya, jawab Sarah. Tapi bersiaplah, itu mungkin tidak cukup. Rapat darurat Dewan Hope Haven Animal Shelter dijadwalkan pada Kamis malam, hanya 2 hari setelah kunjungan Sarah ke rumah Jack. Kabar tentang German Shepherd yang menjadi pusat kontroversi yang sedang berkembang menyebar dengan cepat ke seluruh komunitas kecil itu. Pada saat rapat dimulai di ruangan serbaguna penampungan yang sempit, setiap kursi lipat terisi, dan ada tambahan peserta yang berdiri di sepanjang dinding. Jack Reynolds tiba lebih awal, mengenakan setelan terbaiknya, setelan yang dikenakannya ke pemakaman Margaret dan belum disentuhnya sejak saat itu. Dia telah menghabiskan hari sebelumnya membersihkan rumahnya, memperbaiki apa yang dia bisa, dan mengumpulkan dokumen adopsi Shadow asli dari peternak, catatan dokter hewan, bahkan foto-foto anjing itu selama bertahun-tahun. Dia perlu membuktikan bukan hanya kepemilikan tetapi juga kelayakannya. Jack, Sarah menyapanya di pintu, ekspresinya tegang. Keluarga Peterson sudah ada di sini. Dia mengangguk, melihat keluarga itu duduk di dekat bagian depan ruangan. Lily berada di kursi rodanya, wajahnya bersinar dengan antisipasi. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kebutuhan seorang anak? Eleanor Wilson membuka rapat dengan penjelasan yang lugas, menjelaskan situasi keuangan penampungan dengan gamblang. Karena pemotongan anggaran pemerintah daerah, Hope Haven harus mengurangi populasi penghuninya sebesar 30% dalam waktu 2 minggu. Bagi sebagian besar hewan, ini berarti mempercepat proses adopsi kita. Bagi mereka yang memiliki masalah medis atau masalah perilaku, dia berhenti sejenak, sikap profesionalnya sedikit goyah. Kita menghadapi keputusan yang lebih sulit, bisikan menyebar di antara kerumunan. Eleanor mengangkat tangannya untuk meminta kesunyian. Malam ini kita membahas satu kasus spesifik, German Shepherd yang kita kenal sebagai Ghost, yang mungkin adalah anjing bernama Shadow, yang sebelumnya dimiliki oleh Tuan Jack Reynolds. Semua mata tertuju pada Jack yang menegakkan tubuh di kursinya, merasakan beban penilaian mereka. Ya, Tuan Reynolds mengklaim kepemilikan anjing itu, yang biasanya akan mudah. Namun, faktor-faktor yang mempersulit termasuk kurangnya identitas anjing itu ketika ditemukan, kebutuhan medisnya, dan aplikasi adopsi yang bersaing dari keluarga Peterson. James Peterson berdiri, sikapnya hormat tetapi teguh. Keluarga saya telah mengunjungi Ghost setiap minggu selama bulan terakhir. Putri saya, Lily, telah membentuk ikatan khusus dengannya. Kami siap untuk memberikan perawatan medis yang dia butuhkan dan melatihnya sebagai anjing pembantu untuk Lily. Dia punya nama, Jack tidak bisa menahan diri untuk menyela. Namanya Shadow. Eleanor mengakui hal ini dengan anggukan. Kami juga memiliki kesaksian dari Robert Davis, yang telah mengakui telah mengambil anjing itu dari properti Tuan Reynolds pada bulan Januari, karena percaya bahwa hewan itu diabaikan. Pengungkapan ini menyebabkan kehebohan di antara para hadirin. Eleanor melanjutkan,
Tuan Davis telah menawarkan untuk menanggung semua biaya medis untuk anjing itu, dimanapun dia ditempatkan. Pengacara Jack, mantan muridnya yang telah setuju untuk mewakili dia secara cuma-cuma, berdiri. Tuan Reynolds telah memberikan dokumentasi yang mengkonfirmasi kepemilikannya atas Shadow. Berdasarkan hukum Michigan, anjing itu tetap menjadi miliknya. Tindakan Tuan Davis, betapapun baik niatnya, merupakan pencurian. Perdebatan hukum berlanjut, dengan pengacara keluarga Peterson mengutip presiden untuk kesejahteraan hewan yang mengungguli hak milik dalam kasus pengabaian. Jack mendengarkan, tangannya mengepal erat di pangkuannya, saat karakter dan kemampuannya dibedah di depan ruangan. Pertempuran hukum, meskipun penting, terasa hampa, pengganti yang buruk untuk kebenaran sederhana bahwa Shadow adalah teman dan keluarganya. Ketika para pengacara selesai, Eleanor kembali berbicara kepada ruangan itu. Sebelum Dewan membuat keputusannya, kita akan mengizinkan setiap pihak untuk membuat pernyataan pribadi. Tuan Peterson. James Peterson berdiri di samping kursi roda putrinya. Ketika kami pertama kali datang ke Hope Haven, kami tidak secara khusus mencari German Shepherd. Kami terbuka untuk anjing manapun yang mungkin terhubung dengan Lily. Sesuatu yang luar biasa terjadi selama kunjungan itu. Ghost mendekati Lily tepat sebelum dia mengalami kejang. Dia tetap bersamanya sepanjang waktu, memberikan kenyamanan yang tidak dapat kami berikan. Karen Peterson melanjutkan dari tempat suaminya berhenti. Suaranya mantap. Lily menderita epilepsi, bersama dengan tantangan kesehatan lainnya. Seekor anjing pembantu tidak hanya akan memperingatkan kita tentang kejang yang akan datang tetapi juga memberinya kemandirian dan kepercayaan diri. Kami telah berkonsultasi dengan pelatih yang percaya bahwa Ghost memiliki temperamen untuk pekerjaan ini. Lily berbicara selanjutnya, suaranya kecil tetapi jelas. Dia mengerti bagaimana rasanya ketika keadaan sulit. Saya bisa merasakannya ketika saya bersamanya. Saya merasa berani. Jack merasakan sebuah simpul terbentuk di tenggorokannya. Bagaimana dia bisa membantah kebutuhan anak ini? Namun bagaimana dia bisa menyerahkan Shadow, hubungan terakhirnya dengan Margaret, teman yang telah menyelamatkannya dari kedalaman kesedihan yang paling gelap? Tuan Reynolds, Eleanor mendorong. Pernyataan Anda. Jack berdiri perlahan, tiba-tiba menyadari betapa tuanya dia di mata hadirin. Dia telah menyiapkan catatan, tetapi sekarang membiarkannya terlipat di sakunya. Sebaliknya, dia berbicara dari lubuk hatinya. Shadow datang ke dalam hidupku ketika istriku sekarat. Margaret tahu bahwa aku akan membutuhkannya bahkan sebelum aku menyadarinya. Setelah dia meninggal, ada hari-hari ketika aku tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa melihat gunanya untuk melanjutkan. Suaranya tercekat tetapi dia melanjutkan. Dia bukan hanya hewan peliharaan. Dia adalah tanggung jawabku kepada Margaret, ya, tetapi lebih dari itu, dia adalah alasan saya untuk terus hidup. Jack berbalik untuk menghadapi keluarga Peterson secara langsung. Saya mengerti apa yang dirasakan Lily. Saya mengerti. Shadow memiliki karunia itu. Dia merasakan rasa sakit dan menghadapinya dengan sesuatu seperti rahmat. Tapi dia telah mengalami trauma. Sekarang dia akan buta. Dia membutuhkan keakraban, stabilitas. Kita bisa memberikan itu. James Peterson menyela dengan lembut. Dengan segala hormat, Jack membalas. Anda dapat memberikan rumah yang penuh kasih, tetapi bukan rumahnya. Bukan aroma dan suara yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun. Bukan tempat tidurnya, atau halaman tempat dia bermain. Bukan saya. Suaranya pecah pada kata terakhir dan dia duduk tiba-tiba, kelelahan secara emosional. Ruangan itu menjadi sunyi. Eleanor membersihkan tenggorokannya, Dewan akan melakukan musyawarah secara tertutup dan mengumumkan keputusan kami besok pagi. Sementara itu, dia terputus oleh pintu depan penampungan yang terbuka. Sarah, yang telah sangat pendiam selama persidangan, melompat keluar untuk menyelidiki. Dia kembali beberapa saat kemudian, ekspresinya mendesak. Eleanor, saya butuh Anda untuk datang sekarang. Itu Ghost, Shadow, ada yang salah. Jack langsung berdiri, mengikuti Sarah dan Eleanor menyusuri lorong menuju kandang. Keluarga Peterson mengikutinya. Suara itu mencapai mereka sebelum mereka tiba. Sebuah rengekan rendah, meraung, tidak seperti yang pernah didengar Sarah dari German Shepherd yang tenang sebelumnya. Mereka menemukan Shadow terhimpit di sudut belakang kandangnya, gemetar hebat. Dr. Reyes sudah ada di sana, mencoba mendekati anjing yang tertekan itu. Ada apa? Eleanor menuntut.
Tidak yakin, jawab dokter hewan itu, menjaga suaranya tetap tenang. Sukarelawan malam itu akan memberinya obat dan dia seperti ini. Detak jantungnya meningkat, pupilnya melebar. Itu bisa jadi rasa sakit atau respons stres akut. Jack bergerak ke arah pintu kandang. Biarkan saya masuk. Itu tidak disarankan, Dr. Reyes memperingatkan. Dalam keadaan ini, dia mungkin tidak mengenali siapapun. Biarkan saya masuk, Jack mengulang, tidak memberi ruang untuk argumen. Setelah ragu sejenak, Sarah membuka kunci pintu kandang. Jack masuk perlahan, berlutut beberapa meter dari Shadow. "Hei, kawan," katanya pelan. "Tidak apa-apa, aku di sini sekarang." Rengekan Shadow berlanjut, matanya liar dan tidak fokus. Jack mulai menyenandungkan sebuah melodi sederhana dan berulang yang membuat Sarah meliriknya dengan rasa ingin tahu. Lagu pengantar tidur Margaret, Jack menjelaskan di antara nada-nada. Dia biasa menyanyikannya ketika badai petir membuatnya takut. Perlahan-lahan, tak terlihat pada awalnya, gemetar Shadow berkurang. Napasnya melambat. Rengukan berhenti, digantikan oleh napas pendek dan dangkal. Jack terus menyenandungkan, mendekat sampai dia berada dalam jangkauan lengan. "Itu dia," gumamnya. "Kau ingat ini, bukan? Kau aman, Shadow, aku berjanji." Mata Shadow yang keruh berusaha fokus pada sumber suara. Hidungnya bekerja dengan panik, menghirup aroma. Kemudian, dengan gerakan yang begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan semua orang yang menonton, German Shepherd itu tiba-tiba maju, bukan karena agresi tetapi karena pengenalan. Shadow menempelkan tubuhnya ke Jack, ekornya tertekuk, tetapi niatnya jelas, dia mencari kenyamanan dari orangnya. Lengan Jack memeluk anjing itu dengan lembut, wajahnya terkubur di bulu Shadow. "Aku di sini, nak, aku di sini." Kerumunan yang berkumpul menyaksikan reuni itu dalam kesunyian. Bahkan keluarga Peterson tampak terharu. James dengan lengannya melingkari bahu Lily saat gadis itu menyeka air mata dari pipinya. Dr. Reyes berbicara pertama kali, sikap profesionalnya untuk sementara ditinggalkan. "Saya belum pernah melihat yang seperti ini." Seolah-olah sesuatu akhirnya menembus respons traumanya. "Apa yang memicunya?" tanya Elaner. Sarah juga bertanya-tanya hal yang sama. Waktunya tampak terlalu sempurna, kesusahan Shadow bertepatan persis dengan pertemuan yang akan menentukan nasibnya. Kemudian dia ingat sesuatu dari pelatihan kedokteran hewannya bertahun-tahun yang lalu. Kortisol, katanya, hormon stres. Mereka dapat meningkat pada hewan selama transisi atau ketika mereka merasakan ketegangan. Dengan pertemuan itu, kita semua datang dan pergi. Energi di gedung berubah dan dia merespons dengan mencari orang yang mewakili keamanan. Dr. Reyes mengangguk. "Luar biasa, sungguh." Jack tampak acuh tak acuh terhadap diskusi mereka, sepenuhnya fokus pada Shadow, yang telah duduk di sampingnya, masih sesekali gemetar, tetapi terlihat lebih tenang. Ketika Jack akhirnya mendongak, wajahnya basah oleh air mata. "Dia mengenal saya," katanya, kekaguman dan kelegaan bercampur dalam suaranya. "Setelah semuanya, dia mengenal saya." Elaner bertukar pandang dengan anggota dewan yang telah mengikutinya ke kandang. Tidak diperlukan pemungutan suara formal. Keputusan itu tertulis dalam pemandangan di hadapan mereka. "Saya pikir," katanya dengan hati-hati, "ini menyelesaikan pertanyaan kepemilikan." Keluarga Peterson berdiri diam sejenak. Kemudian James maju, ekspresinya rumit tetapi tidak ramah. "Kami hanya menginginkan yang terbaik untuk Ghost, untuk Shadow," katanya. "Saya pikir kita baru saja melihat apa itu." Lily mengarahkan kursi rodanya lebih dekat ke pintu kandang. "Bisakah saya mengucapkan selamat tinggal padanya?" tanyanya dengan lembut. Jack mengangguk, menjaga satu tangan di punggung Shadow, saat gadis itu mendekat. German Shepherd itu menatapnya dengan tenang, tidak lagi tertekan, tetapi tetap dekat dengan Jack. "Kau akan pulang," kata Lily kepada anjing itu. "Itu bagus. Semua orang harus pulang." Malam itu Shadow tetap tinggal di penampungan di bawah pengawasan Dr. Reyes, tetapi dengan Jack diizinkan untuk tinggal di sampingnya. Krisis telah berlalu, tetapi dokter hewan ingin memastikan respons stres Shadow telah mereda. Jack duduk di lantai kandang, kepala Shadow di pangkuannya, saat Sarah membawa secangkir kopi. "Terima kasih," kata Jack, menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. "Untuk semua yang telah kau lakukan untuknya, untuk kita." Sarah duduk di dinding di seberang mereka.
Masih banyak yang harus diatasi, perawatan medisnya, transisi pulang. Dia bukan anjing yang sama yang pergi pada bulan Januari. Aku tahu, Jack mengakui. Dan aku bukan orang yang sama. Kita akan saling mengenal lagi. Mereka duduk dalam keheningan yang ramah untuk beberapa saat, menyaksikan dada Shadow naik turun dalam tidur. Bagaimana kau tahu? Sarah akhirnya bertanya. Bahwa dia akan mengenali Anda akhirnya. Anda tidak pernah menyerah, bahkan ketika dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengingat. Jack mempertimbangkan ini, tangannya bergerak berirama melalui bulu Shadow. Karena cinta meninggalkan jejak, katanya dengan sederhana. Margaret biasa mengatakan bahwa cinta sejati mengubahmu, menandai kamu, secara permanen. Shadow dan aku, kita saling menyelamatkan sekali. Ikatan seperti itu tidak akan hilang begitu saja. Sarah memikirkan hidupnya sendiri, pintu putar rumah asuh di masa mudanya, serangkaian hubungan yang telah memudar seperti ket air yang dibiarkan di bawah sinar matahari. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya membentuk ikatan yang begitu dalam sehingga dapat bertahan selama berbulan-bulan pemisahan, trauma, bahkan kegagalan indera fisik. Apa yang terjadi besok? Tanyanya. Kita pulang, jawab Jack. Kita mulai lagi. Aku akan mencari cara untuk membiayai perawatannya. Mungkin sudah waktunya aku kembali mengajar, mengganti posisi, setidaknya. Tawaran dari Robert Davis. Aku tidak menginginkan uangnya, Jack menyela, lalu mendesah. Tapi Shadow membutuhkan perawatan itu, jadi ya, aku akan menerima bantuannya. Harga diri tidak sebanding dengan penglihatan Shadow. Sarah mengangguk, memahami perhitungan rumit pengampunan dan kebutuhan. Dan Lily, tanyanya dengan lembut. Dia benar-benar terhubung dengannya. Jack diam untuk sesaat yang lama. Mungkin, setelah kita menetap, Shadow bisa mengunjunginya, kadang-kadang bukan sebagai anjing pembantu tetapi sebagai teman, jika keluarga Peterson terbuka untuk itu. Saran itu mengejutkan Sarah, kemurahan hati yang tidak dia harapkan dari seorang pria yang telah berjuang begitu keras untuk merebut kembali anjingnya. Tapi mungkin itulah pelajaran dari semua ini, bahwa cinta sejati, memiliki ruang untuk ekspansi daripada pengecualian. Saat malam semakin larut, di sekitar tempat perlindungan, Shadow tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak kedatangannya. Esok hari akan membawa tantangan tersendiri, menyesuaikan rumahnya untuk anjing yang memiliki gangguan penglihatan, membangun rutinitas baru, dan membangun kembali kepercayaan. Namun malam ini, dalam kesunyian kandang, Jack Reynolds merasakan beban pencarian berbulan-bulan, kesedihan yang diperparah oleh kehilangan, mulai mereda. Mereka telah menemukan satu sama lain lagi. Selebihnya akan mereka selesaikan bersama. Keesokan paginya Shadow dijadwalkan untuk pulang. Sinar matahari musim semi membasahi Hope Haven dengan kehangatan yang menipu. Jack tiba lebih awal membawa kalung dan tali baru, yang dibelinya malam sebelumnya dari toko hewan peliharaan. Truknya baru dicuci, kursi penumpang ditutupi selimut yang masih berbau samar-samar seperti rumah, seperti kehidupan yang pernah mereka bagi sebelum semuanya hancur. Hanya beberapa dokumen lagi yang harus ditandatangani, Eleanor meyakinkannya, sambil menggeser sebuah map di atas mejanya. Dr. Reyes telah menyiapkan petunjuk untuk jadwal pengobatan Shadow dan rekomendasi untuk menyesuaikan rumah Anda untuk anjing yang memiliki gangguan penglihatan. Jack mengangguk, menandatangani di tempat yang ditunjukkan, tangannya mantap, meskipun antisipasi berdebar-debar di dalam dirinya. Setelah 3 bulan mencari ruangan-ruangan kosong dan kesunyian yang terasa seperti rasa sakit fisik, ia membawa Shadow pulang. Apapun tantangan yang ada di depan, mereka akan menghadapinya bersama. Sarah muncul di ambang pintu, raut wajahnya tegang, dengan cara yang langsung memicu alarm di benak Jack. Ada apa? Tanyanya, berdiri tiba-tiba. Shadow, kata Sarah, suaranya terkendali. Dr. Reyes sedang bersama dia sekarang. Dia mengalami kejang pagi ini. Dunia terasa miring. Jack mengikuti Sarah tanpa melihat ke lorong menuju ruang medis tempat Dr. Reyes membungkuk di atas meja pemeriksaan. Shadow terbaring tak bergerak, kecuali untuk naik turunnya dadanya yang cepat. Matanya tertutup, anggota badannya terentang kaku. Apa yang terjadi? Jack menuntut, segera pergi ke sisi Shadow, tangannya menemukan kepala anjing itu. Dr. Reyes menegakkan tubuhnya, raut wajahnya serius. Mulai sekitar 20 menit yang lalu. Sukarelawan pagi menemukannya kejang-kejang di kandangnya, tetapi dia baik-baik saja tadi malam, kata Dr. Reyes. Jack memprotes, kami akan pulang hari ini.
Saya telah mengambil sampel darah, Dr. Reyes melanjutkan. Tetapi mengingat usianya, trauma yang dialaminya, dan masalah kesehatannya yang terus berlanjut, saya khawatir ini mungkin bersifat neurologis. Apa artinya itu? Suara Jack terdengar hampa. Itu berarti mungkin ada sesuatu yang terjadi di otaknya. Tumor, pendarahan, peradangan. Tanpa pencitraan canggih, sulit untuk mengatakan dengan pasti. Jadi kita lakukan pencitraan, Jack bersikeras. Kita cari tahu apa yang salah dan kita perbaiki. Dr. Reyes dan Sarah bertukar pandang. Rumah sakit hewan terdekat dengan Emera ada di Detroit, jelas Sarah dengan lembut. Itu mahal, Jack. Bahkan dengan tawaran bantuan dari Robert Davis. Saya tidak peduli berapa biayanya, Jack menyelah. Saya baru saja menemukannya. Saya tidak akan kehilangan dia lagi. Bukan hanya tentang biaya, Dr. Reyes memperingatkan. Kejang dapat menyebabkan kerusakan otak. Bahkan jika kita mengidentifikasi penyebabnya, pengobatan mungkin terbatas, terutama mengingat usia dan kondisinya. Jack menatap Shadow, yang tiba-tiba terlihat lebih tua, lebih rapuh dari sebelumnya. Dia petarung, katanya pelan. Dia telah melalui begitu banyak hal. Beberapa jam berikutnya berlalu dalam kesibukan panggilan telepon, konsultasi, dan prediksi yang semakin mengerikan. Shadow mengalami kejang kedua, lebih ringan dari yang pertama tetapi tetap mengkhawatirkan. Robert Davis tiba dengan buku cek di tangan, dipanggil oleh Sarah yang telah mengambil inisiatif untuk menghubunginya, meskipun Jack masih menyimpan rasa kesal. Apapun yang dia butuhkan, Davis bersikeras, wajahnya terlihat lelah karena penyesalan. Apapun biayanya. Jack tidak dapat memaksa dirinya untuk mengakui pria itu secara langsung tetapi mengangguk kaku. Kesombongan adalah kemewahan yang tidak mampu dia tanggung lagi. Pada sore hari, pengaturan telah dibuat untuk mengangkut Shadow ke rumah sakit hewan di Detroit. Prognosis tetap waspada. Kejang telah stabil dengan pengobatan, tetapi Shadow tetap lesu, merespon sedikit rangsangan, bahkan terhadap suara Jack. Saya akan mengantarmu, tawar Sarah saat Jack duduk di samping kandang Shadow, wajahnya terlihat khawatir. Dia seharusnya tidak sendirian untuk ini. Perjalanan ke Detroit terasa sangat panjang melewati pinggiran kota dan daerah industri. Shadow terbaring tenang di kandangnya di kursi belakang, sesekali merintih pelan ketika mereka melewati jalan yang bergelombang. Jack terus mengulurkan satu tangan ke belakang, ujung jarinya hanya menyentuh kandang, seolah-olah koneksi yang lemah itu dapat menjaga Shadow tetap terikat ke dunia ini. Dia seharusnya pulang hari ini, kata Jack akhirnya memecah kesunyian yang mencekam di dalam mobil. Saya sudah menyiapkan semuanya, membeli mangkuk makanan baru, tempat tidur khusus untuk persendiannya. Saya bahkan sudah memperbaiki gerbangnya, memasang kait baru, memperkuat semuanya agar dia tidak pernah bisa keluar lagi. Sarah tetap menatap jalan, tetapi suaranya lembut ketika dia menjawab. Dia tahu, Jack. Anjing mengerti lebih dari yang kita beri kredit untuk mereka. Apakah mereka mengerti janji yang rusak? Tanya Jack, suaranya serak. Karena saya berjanji kepada Margaret bahwa saya akan menjaganya. Saya berjanji kepada Shadow pagi ini bahwa kami akan pulang. Sekarang lihatlah kita. Sarah tidak punya jawaban untuk itu. Kilometer yang tersisa berlalu dalam diam, dipenuhi dengan ketakutan yang tak terucapkan. Rumah sakit spesialis hewan Michigan adalah fasilitas modern, klinis, dan efisien. Shadow segera dibawa pergi untuk pemeriksaan setelah tiba, meninggalkan Jack dan Sarah di ruang tunggu yang dihiasi dengan foto-foto berukuran poster dari kisah sukses. Anjing dan kucing yang telah melawan rintangan, pulih dari cedera atau penyakit yang menghancurkan untuk menjalani kehidupan yang penuh. Jack menatap gambar-gambar ini tanpa benar-benar melihatnya. Saya tidak bisa kehilangan dia, katanya pelan. Tidak setelah semuanya. Ini tidak adil. Tidak, Sarah setuju. 1 jam berlalu, kemudian 1 jam lagi. Robert Davis tiba, setelah mengikuti mereka dengan mobilnya sendiri dan duduk diam di kursi seberang ruangan. Jack mengakui kehadirannya dengan anggukan, terlalu lelah secara emosional untuk terus marah. Ketika ahli saraf hewan akhirnya muncul, ekspresinya menegaskan ketakutan terburuk Jack. Sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Reynolds, dia mulai memberi isyarat agar dia mengikutinya ke ruang konsultasi pribadi. Saya telah meninjau kasus Shadow dan melakukan pemeriksaan awal, Jack mempersiapkan diri. Katakan saja terus terang. Apa yang kita hadapi? Pencitraan menunjukkan massa di otak Shadow, katanya, nadanya penuh kasih sayang tetapi langsung.
Mengingat ukuran dan lokasinya dan dikombinasikan dengan masalah kesehatannya yang lain, saya memiliki kekhawatiran serius tentang kualitas hidupnya. Kata-kata itu mendarat seperti pukulan fisik. Tumor, kata Jack dengan kaku. Bisakah itu diangkat? Secara teknis, ya, tetapi operasi itu akan sangat berisiko tinggi. Bahkan jika berhasil, pemulihan akan sulit, menyakitkan, dan lama, dan mengingat usianya dan kebutaan yang berkembang. Anda mengatakan saya harus menidurkannya. Suara Jack datar, tanpa emosi, seolah-olah kata-kata itu milik orang lain. Ahli saraf itu sedikit menegakkan tubuhnya. Saya mengatakan Anda harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk Shadow, bukan hanya apa yang Anda inginkan atau harapkan. Terkadang pilihan yang paling baik juga merupakan pilihan yang paling sulit. Bisakah saya melihatnya? Tanya Jack, tiba-tiba putus asa untuk bersama Shadow. Seolah-olah kehadirannya sendiri entah bagaimana dapat membalikan diagnosis yang menghancurkan. Shadow telah dipindahkan ke ruangan yang tenang, terpisah dari hiruk-pikuk departemen gawat darurat. Cairan infus dan obat anti kejang. Peralatan pemantauan berbunyi terus-menerus dan kerak kerucut mencegahnya mengganggu berbagai saluran. Dia terlihat mengecil, entah bagaimana, sikap bangganya berkurang menjadi gambaran klinis penyakit ini. Namun ketika Jack masuk, ekor Shadow mengepak lemah di atas meja pemeriksaan. Bahkan sekarang, bahkan di sini, dia mengenali tuannya. Jack mendekat perlahan, memperhatikan peralatan, dan meletakkan tangannya dengan lembut di kepala Shadow. "Hei, kawan," bisiknya. "Aku di sini." Zarif dan Dr. Reyes, yang telah menemani mereka dari Hope Haven, memperhatikan dari ambang pintu. Sarah menoleh, menyeka matanya diam-diam. "Apa yang akan kau lakukan?" Tanya Jack kepada Dr. Reyes tanpa mengangkat pandangan dari Shadow. "Jika dia anjingmu?" Dokter hewan tempat perlindungan itu menghela napas berat. "Saya percaya pada kualitas hidup daripada kuantitas. Shadow sudah mengalami begitu banyak hal. Operasi, pemulihan. Itu akan memakan waktu beberapa minggu, mungkin beberapa bulan kebingungan dan rasa sakit, tanpa jaminan keberhasilan." Jack mengangguk, perlahan menyerap ini. "Dan jika kita tidak melakukan operasi, obat mungkin dapat mengendalikan kejang untuk sementara waktu, beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Tetapi akhirnya, Jack tidak perlu dia menyelesaikannya. Artinya sudah cukup jelas." Shadow merintih pelan, menempelkan kepalanya ke telapak tangan Jack. Terlepas dari semuanya, tumor, kebutaan, berbulan-bulan perpisahan, dia masih mencari kenyamanan dari orang yang paling dia percayai. Tindakan iman yang sederhana itu mematahkan sesuatu di dalam diri Jack. Air mata yang telah dia tahan tumpah, menetes ke bulu Shadow. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku seharusnya melindungimu. Aku berjanji padanya, aku berjanji padamu." Lidah Shadow menjulur keluar, menangkap tangan Jack dalam perkiraan lemah dari sapaannya yang biasanya antusias. Bahkan sekarang, bahkan di sini, dia mencoba menawarkan kenyamanan. Ahli saraf itu muncul kembali, memegang papan klip di tangannya. "Tuan Reynolds, saya perlu keputusan tentang bagaimana melanjutkannya." Jack menegakkan tubuh, menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. "Bisakah saya membawanya pulang hanya untuk 1 atau 2 hari? Jika obatnya mengendalikan kejang?" Dokter itu ragu-ragu. "Itu akan bertentangan dengan saran medis saya jika dia mengalami kejang lagi di rumah tanpa intervensi medis segera." "Saya mengerti risikonya," Jack menyela. "Tetapi saya berjanji padanya bahwa dia akan pulang hari ini. Saya perlu menepati janji itu, meskipun hanya untuk sementara waktu." Setelah konsultasi yang panjang, kesepakatan tercapai. Shadow akan tetap dirawat di rumah sakit dalam semalam untuk pengamatan, dengan Jack diizinkan untuk tinggal di sisinya. Jika kondisinya tetap stabil, dia dapat dipulangkan keesokan harinya dengan pengobatan dan instruksi perawatan rumah bergaya hospice. Saat malam menyelimuti rumah sakit, Jack duduk di samping tempat tidur Shadow. Satu tangannya diletakkan dengan lembut di sisi anjing itu, merasakan setiap napas naik turun. Lampu neon yang tajam telah diredupkan, menciptakan ilusi kedamaian dalam situasi yang sama sekali tidak damai. "Kita akan pulang besok," kata Jack kepada Shadow dengan lembut, "seperti yang sudah kujanjikan. Mungkin tidak selama yang kita harapkan, tetapi kita akan bersama. Itulah yang penting." Mata Shadow, yang keruh karena katarak dan setengah tertutup karena obat-obatan, menoleh ke arah suara Jack. Ekornya mengepak sekali dengan lemah di atas meja pemeriksaan.
Pada saat itu, Jack mengerti dengan kejelasan yang menghancurkan bahwa cinta terkadang berarti melepaskan. Bahwa menjaga Shadow tetap hidup dengan cara apapun bukanlah hal yang sama dengan melakukan apa yang terbaik untuknya, bahwa terkadang tindakan cinta terbesar juga merupakan tindakan yang paling menyakitkan. Tidak apa-apa, Shadow, bisiknya, mendekat ke telinga German Shepherd itu. Kau tidak perlu terus berjuang. Bukan untukku. Tidak lagi. Fajar menyingsing di atas Detroit dengan warna pastel lembut cahaya awal musim semi yang menyaring melalui tirai ke ruang rumah sakit Shadow, tempat Jack telah menghabiskan malam yang gelisah di kursi yang tidak nyaman. Dia bangun dengan lehernya kaku dalam disorientasi sesaat dari lingkungan yang tidak dikenal, sebelum kenyataan kembali. Diagnosis, keputusan yang tertunda, perpisahan yang tak terelakkan melayang di cakrawala. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Shadow sedang duduk di tempat tidurnya, kepalanya dimiringkan ke arah jendela, tempat kicauan burung menyaring masuk. Posturnya, meskipun tidak sekuat di masa jayanya, tidak menunjukkan kelemahan hari kemarin. Shadow, bisik Jack, hampir tidak berani berharap. Telinga German Shepherd itu tegak dan dia menoleh ke arah suara Jack dengan lebih waspada daripada yang telah dia tunjukkan sejak kejang itu dimulai. Ekornya mengepak di atas meja pemeriksaan, bukan kepakan lemah kemarin, tetapi sapaan yang disengaja dan dapat dikenali. Ketika ahli saraf tiba untuk pemeriksaan pagi, dia mendapati Jack sudah menunggu di lorong. Ada sesuatu yang berubah, katanya tanpa basa-basi. Dia lebih baik pagi ini. Jauh lebih baik. Dr. Matthews memeriksanya dengan netralitas hati-hati yang dianut oleh dokter ketika keluarga berpegang pada harapan palsu. Tuan Reynolds, saya mengerti betapa sulitnya ini. Perbaikan kecil adalah hal yang umum dengan obat-obatan yang telah kami berikan, tetapi itu tidak mengubah diagnosis yang mendasarinya. Lihat saja dia, Jack bersikeras. Tolong. Di dalam ruangan, Shadow berhasil berdiri di atas meja pemeriksaan, kakinya gemetar tetapi menopang berat badannya. Ketika ahli saraf mendekat, dia menoleh ke arah suara langkah kakinya dengan minat, bukan kelesuan patuh seperti hari sebelumnya. Ini tidak terduga, akunya, memeriksa respons Shadow saat dia memeriksa tanda-tanda vitalnya. Izinkan saya menjalankan beberapa tes tambahan. Yang terjadi selanjutnya adalah kesibukan aktivitas, pengambilan darah, MRI kedua, konsultasi dengan suara pelan di luar ruangan Shadow. Jack duduk bersama Shadow sepanjang waktu, takut untuk pergi bahkan sejenak agar peningkatan yang tampak ini tidak terbukti sesaat. Sarah tiba di pertengahan pagi setelah menghabiskan malam di hotel terdekat. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan yang terkejut ketika dia melihat Shadow duduk, waspada, dan responsif. Obatnya tampaknya bekerja lebih baik dari yang diharapkan. Jelas Jack, tidak ingin mengutuk keajaiban apapun yang mungkin terjadi. Pada awal sore hari, Dr. Matthews kembali dengan seorang kolega, keduanya mengenakan ekspresi yang tidak bisa ditafsirkan oleh Jack. Tuan Reynolds, dia mulai, kami telah meninjau pencitraan baru Shadow dan membandingkannya dengan hasil kemarin. Saya tidak sepenuhnya yakin bagaimana menjelaskannya, tetapi masanya tampaknya telah berkurang ukurannya secara signifikan. Jack menatapnya. Apa artinya itu? Ada kemungkinan bahwa apa yang awalnya kita identifikasi sebagai tumor mungkin sebenarnya adalah peradangan, yang kita sebut ensefalitis. Itu masih serius, tetapi berpotensi dapat diobati dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh tumor. Jadi dia bisa pulih, suara Jack terhenti pada kata itu. Saya ingin sangat jelas. Shadow masih memiliki tantangan kesehatan yang serius, kebutaan yang berkembang, usianya, peristiwa traumatis beberapa bulan terakhir. Tetapi ya, dengan pengobatan agresif terhadap peradangan, dia dapat memiliki kualitas hidup yang berarti untuk beberapa waktu. Jack duduk di kursi di samping tempat tidur Shadow. Tersentak, German Shepherd itu menyenggol tangannya dengan hidung dingin, seolah-olah menawarkan jaminan. Apa yang berubah? Sarah bertanya, pertanyaan yang praktis. Jack terlalu kewalahan untuk merumuskan. Mengapa Anda mengira itu tumor kemarin? Pencitraan menunjukkan karakteristik yang konsisten dengan massa, jelas Dr. Matthews. Tetapi terkadang peradangan dapat tampak sangat mirip, terutama pada pasien yang lebih tua. Respons cepat terhadap obat antiinflamasi yang kami sertakan dalam protokol pengobatannya adalah yang membuat kami melihat lagi. Seiring berjalannya hari, Shadow terus membaik. Dia berjalan tertatih-tatih di lorong rumah sakit dengan Jack, menerima sedikit makanan, dan tampaknya semakin menyadari lingkungan sekitarnya meskipun penglihatannya terbatas. Ahli saraf merekomendasikan rawat inap selama 1 hari lagi untuk menstabilkan regimen pengobatannya,
tetapi sekarang berbicara tentang perencanaan pulang daripada perawatan akhir hayat. Sore itu Robert Davis muncul kembali, melayang-layang dengan ragu-ragu di ambang pintu kamar Shadow. Saya mendengar ada peningkatan, katanya ragu-ragu. Itu kabar bagus. Jack mempelajari pria yang telah membalikan hidup mereka secara total di bawah pencahayaan rumah sakit yang keras. Davis terlihat lebih tua, garis-garis di wajahnya semakin dalam karena stres atau penyesalan, mungkin keduanya. "Mengapa kau benar-benar mengambilnya?" tanya Jack tiba-tiba. Pertanyaan itu telah membakar di dalam dirinya sejak pengakuan Davis di Hope Haven. Davis menghela napas berat, memasuki ruangan tetapi menjaga jarak yang hormat. "Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa itu adalah keprihatinan untuk kesejahteraannya, bahwa saya melakukan hal yang benar. Tetapi kebenarannya?" Dia berhenti, tampak mengumpulkan keberaniannya. "Kebenarannya lebih rumit. Setelah Margaret meninggal, saya melihat Anda menarik diri dari semua hal dan semua orang, asosiasi lingkungan, taman komunitas yang sangat dia sukai. Bahkan perawatan dasar pada properti Anda pun terabaikan. Itu membuatku marah, seperti Anda membiarkan warisannya menghilang." "Kau tidak tahu apa yang kualami," kata Jack, suaranya tegang. "Tidak, saya tidak tahu," Davis mengakui. "Tetapi saya seharusnya mencoba untuk mengerti alih-alih menghakimi. Margaret selalu baik kepada istri saya selama perawatan kankernya. Mereka menjadi teman selama kunjungan rumah sakit itu. Ketika Elaine meninggal 6 tahun yang lalu, Margaret adalah orang yang mengorganisir makanan, memeriksa saya, memastikan saya tidak menghilang dalam kesedihan." Untuk pertama kalinya Jack merasakan akar sebenarnya dari tindakan Davis, bukan hanya kepedulian sederhana terhadap Shadow, tetapi kekacauan yang rumit dari kesedihan, kewajiban, dan upaya yang salah arah untuk menghormati orang mati. Jadi mengambil Shadow adalah menghukummu karena berduka dengan cara yang salah, menyelamatkan anjingnya dari perawatanmu yang tidak memadai. Davis tersentak karena penilaian yang keras. "Saya tidak meminta maaf, Jack. Apa yang saya lakukan tidak dapat dimaafkan, terlepas dari niat saya. Saya hanya mencoba jujur, akhirnya, dan untuk melakukan apapun yang dapat saya lakukan." Jack kembali ke Shadow, yang mengamati pertukaran itu dengan minat waspada yang telah hilang begitu lama. "Dialah yang paling kau sakiti," katanya akhirnya. "Apapun yang terjadi selanjutnya, saya akan melakukan apa yang terbaik untuknya, bukan untukmu atau aku." Davis mengangguk, menerima ini. Tawaran itu tetap berlaku. Apapun yang dia butuhkan secara medis, selama dia membutuhkannya. Setelah Davis pergi, Sarah mendekat ke Jack, ekspresinya bijaksana. "Orang jarang melakukan hal-hal buruk dengan percaya bahwa itu buruk," dia mengamati. "Sebagian besar berpikir mereka melakukan hal yang benar, atau setidaknya bahwa mereka memiliki alasan yang bagus." "Itu tidak menjadi alasan," jawab Jack. "Tidak," dia setuju. "Tetapi pemahaman mungkin akan membuatnya lebih mudah untuk maju." Malam itu, saat Jack bersiap untuk menghabiskan malam lain di kursi rumah sakit yang tidak nyaman, Sarah kembali dari ketidakhadiran singkat sambil membawa tas kecil. Sikat gigi, kemeja bersih, beberapa makanan ringan, jelasnya, meletakkannya di sampingnya. Dan berita dari Hope Haven. "Apa yang terjadi?" tanya Jack dengan lelah, bersiap untuk krisis lain. Sarah tersenyum, senyum tulus pertama yang dia lihat darinya selama berhari-hari. Eleanor memberitahu keluarga Peterson tentang kondisi Shadow. Mereka patah hati, tentu saja, tetapi Lily bertanya apakah ada sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk membantu, dan itu memicu sebuah ide. Dia mengeluarkan teleponnya, menunjukkan kepada Jack halaman media sosial berjudul Kesempatan Kedua Shadow. Penggalangan dana yang diluncurkan hanya beberapa jam sebelumnya telah mengumpulkan lebih dari $3.000 dalam donasi dari masyarakat. Orang-orang ingin membantu, jelas Sarah. Bukan hanya dengan tagihan medis yang ditanggung Davis, tetapi dengan semua hal lainnya. Menyesuaikan rumah Anda untuk anjing yang memiliki gangguan penglihatan, terapi berkelanjutan, apapun yang dibutuhkan Shadow. Jack menatap layar, pada komentar dari tetangga, mantan siswa, bahkan orang asing, yang tersentuh oleh kisah Shadow. Komunitas yang sama yang telah dia tinggalkan setelah kematian Margaret sekarang bersatu di sekitar mereka berdua. "Ada satu hal lagi," Sarah melanjutkan, suaranya melembut. "Sesuatu yang diperhatikan oleh staf malam tentang Shadow yang menurutku harus kau ketahui." Dia menjelaskan bagaimana, di malam hari, Shadow menjadi gelisah ketika seekor anjing yang baru saja dirawat di area perawatan terdekat mulai melolong kesakitan.
Tidak seperti respons takutnya sebelumnya di tempat penampungan, Shadow telah mencoba untuk mendekati suara itu, menarik saluran empatnya sampai staf campur tangan. Itu terjadi lagi siang ini dengan seekor anak anjing yang dibawa masuk setelah operasi. Sarah mengatakan bahwa staf perlu menenangkan anak anjing itu, tetapi kehadiran Shadow tampaknya menenangkannya pada awalnya. Dr. Matthews mengatakan itu tidak jarang terjadi. Beberapa anjing memiliki empati alami terhadap orang lain yang kesakitan. Jack mempertimbangkan informasi baru ini, mengingat bagaimana Shadow telah mendekati Lily Peterson selama kejangnya, meskipun ketakutan dan trauma yang dialaminya sendiri. Dia selalu sensitif seperti itu, Jack mengakui. Bahkan dengan orang-orang yang dia kenal. Ketika Margaret mengalami hari-hari yang buruk, sebelum saya melakukannya kadang-kadang. Keluarga Peterson benar tentang satu hal, kata Sarah dengan lembut, Shadow akan menjadi anjing terapi yang luar biasa. Empatinya bertahan bahkan setelah semua yang telah dia lalui. Saat malam menyelimuti rumah sakit, Jack duduk merenungkan wahyu ini. Shadow tidur nyenyak di tempat tidurnya, obat-obatan menetes terus-menerus melalui empatnya, mimpi sesekali membuat cakarnya berkedut dalam kenangan mengejar tupai atau berlari melalui lapangan terbuka. Jack memikirkan semua yang telah hilang dan ditemukan selama beberapa bulan terakhir. Kesehatan Shadow tetap tidak menentu. Masa depannya tidak pasti. Namun sesuatu telah berubah secara fundamental dalam bagaimana Jack memandang jalan mereka ke depan. Selama berbulan-bulan dia telah fokus secara tunggal untuk membawa Shadow pulang, kembali ke kehidupan yang mereka miliki sebelumnya. Sekarang dia mengerti bahwa itu tidak mungkin. Terlalu banyak yang telah berubah bagi mereka berdua, kebutaan Shadow yang berkembang, sensitivitasnya yang baru ditemukan terhadap orang lain yang kesakitan, komunitas yang telah terbentuk di sekitar mereka dalam krisis. Bahkan Jack sendiri telah berubah, dipaksa keluar dari isolasi, dengan kebutuhan menghubungkan kembali dengan dunia yang sangat dicintai Margaret. Mungkin tujuan sebenarnya dari perpisahan dan reuni mereka bukanlah hanya untuk mengembalikan apa adanya, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang baru dari fragmen kehilangan mereka yang bersama, bukan versi kehidupan mereka sebelumnya yang berkurang, tetapi yang telah berubah, yang menghormati semangat Shadow yang luar biasa dan kehadiran Margaret yang abadi dalam kehidupan mereka berdua. Seolah-olah merasakan pikiran Jack, Shadow bergerak, mengangkat kepalanya dari tempat tidur. Dalam cahaya redup, matanya, yang keruh tetapi masih penuh perasaan, tampaknya menemukan wajah Jack dengan ketepatan yang luar biasa. Kita akan baik-baik saja, kata Jack kepadanya dengan lembut. Tidak sama, tetapi baik-baik saja. Ekor Shadow mengepak sekali di atas tempat tidur, isyarat kepercayaan sederhana yang berisi semua penegasan yang dibutuhkan Jack. Hari Shadow akhirnya pulang bukanlah hari yang semula dibayangkan Jack. Itu bukan segera atau gemilang. Sebaliknya, itu terjadi setelah 2 minggu rawat inap, penyesuaian pengobatan yang hati-hati, dan pendidikan menyeluruh dalam rawat anjing dengan masalah neurologis dan penglihatan yang menurun. Pagi bulan Juni cerah dan jernih, kehangatan musim panas akhirnya mengusir sisa-sisa hawa dingin musim semi Michigan yang membandel. Mobil Sarah masuk ke jalan masuk rumah Jack, Shadow diamankan di dalam peti di kursi belakang. Melalui pintu kandang, Jack dapat melihat postur German Shepherd yang waspada, hidungnya bekerja lembur untuk memproses perasaan rumah yang familiar. Kondisinya telah stabil secara luar biasa sejak hari-hari pertama yang menakutkan di rumah sakit. Peradangan di otaknya telah merespons pengobatan, meskipun kerusakan pada penglihatannya bersifat permanen dan progresif. Siap? Tanya Sarah, mematikan mesin? Jack mengangguk, tiba-tiba gugup. Rumah itu telah mengalami transformasi yang signifikan untuk mengantisipasi kepulangan Shadow. Perabot telah diatur ulang untuk membuat jalur yang jelas. Karpet bertekstur sekarang menandai transisi antar ruangan. Gerbang bayi memblokir akses ke tangga. Setiap upaya telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seekor anjing yang dunianya semakin ditentukan oleh suara dan indera daripada penglihatan. Mereka membuka pintu kandang dan Shadow muncul dengan hati-hati, hidungnya memimpin jalan. Jack berlutut di sampingnya, menawarkan jaminan melalui sentuhan dan suara, konstanta yang masih dapat diandalkan Shadow. Ekor German Shepherd itu mulai bergoyang saat pengenalan muncul, bukan hanya Jack tetapi juga rumah. Selamat datang kembali, kawan, kata Jack dengan lembut saat Shadow memulai eksplorasi halaman depan dengan hati-hati, mengikuti jejak aroma yang hanya dapat dia deteksi. Sarah memperhatikan dari jarak yang hormat, memberi mereka momen kepulangan ini. Dia telah menjadi kehadiran konstan selama rawat inap dan pemulihan Shadow, keahliannya dengan hewan yang memiliki kebutuhan khusus terbukti sangat berharga. Apa yang dimulai sebagai kepedulian profesional telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih pribadi, persahabatan yang ditempa dalam krisis yang tidak diantisipasi oleh keduanya.
Dalam beberapa minggu berikutnya, Shadow menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Obat-obatan mengendalikan gejala neurologisnya, meskipun hari-hari yang kabur, seperti yang disebut Jack, masih terjadi. Pada hari-hari itu, Shadow akan tetap dekat dengan sisi Jack, lebih bergantung dari biasanya, mencari jaminan melalui kedekatan. Pada hari-hari yang lebih baik, kepercayaan dirinya tumbuh saat dia memetakan wilayah familiarnya melalui aroma dan ingatan. Pada pertengahan Juli, kekuatan Shadow telah kembali cukup untuk berjalan-jalan lebih lama. Jack berinvestasi dalam harnes khusus yang dirancang untuk anjing yang memiliki gangguan penglihatan, dengan lingkaran yang memanjang di atas kepala Shadow sehingga memungkinkan untuk membimbing German Shepherd itu menjauh dari rintangan sebelum terjadi benturan. Kecepatan mereka lebih lambat dari sebelumnya, lebih disengaja, tetapi ada kegembiraan dalam perjalanan ini. Hidung Shadow bergerak-gerak dengan penuh minat pada aroma lingkungan, telinganya tegak mendengarkan suara anak-anak bermain atau burung berkicau. Saat itulah mereka bertemu Lily Peterson untuk pertama kalinya sejak rumah sakit. Dia ada di taman bersama orang tuanya, kursi rodanya ditempatkan di bawah naungan pohon ek besar. Begitu dia melihat mereka, wajahnya berseri-seri. Shadow, panggilnya, melambaikan tangan dengan antusias. Jack ragu-ragu, memperhatikan reaksi Shadow. Anjing gembala Jerman itu menoleh ke arah suara, telinganya tegak menunjukkan ketertarikan, bukan ketakutan. Terdorong oleh hal itu, Jack membimbing mereka menuju keluarga tersebut. "Halo Lily," sapanya. "Aku dan Shadow sedang menikmati sinar matahari." "Bolehkah aku menyentuhnya?" tanya Lily, kegembiraannya terkendali dengan kewaspadaan yang pantas. "Mari kita lihat apakah dia nyaman dulu," jawab Jack, membimbing Shadow lebih dekat. Yang mengejutkan semua orang, Shadow mendekati kursi roda Lily tanpa ragu-ragu, meletakkan kepalanya dengan lembut di pangkuan Lily seolah-olah mereka adalah teman lama. Ikatan yang telah terjalin selama kunjungan mereka ke penampungan hewan, misterius namun tak terbantahkan, tetap utuh. James Peterson mengamati interaksi itu dengan tatapan penuh pemikiran. "Kami mendengar kabar baik tentangnya," katanya. "Penggalangan dana masyarakat berhasil." Jack mengangguk, masih mengamati Shadow dan Lily bersama. "Ini sungguh mengharukan, semua dukungan ini." Dia terlihat bahagia, Karen Peterson mengamati. Seolah-olah dia berada di tempat yang seharusnya. Komentar itu mungkin pernah terasa seperti pengakuan, bahwa Shadow seharusnya bersama Jack, bukan keluarga mereka, tetapi hari ini itu terasa seperti kebenaran, disampaikan dengan penuh kebaikan hati. "Kami beradaptasi bersama," kata Jack. Hari demi hari, tambahnya saat mereka bersiap untuk melanjutkan jalan-jalan mereka. Lily mengajukan pertanyaan yang pada akhirnya akan mengubah segalanya. "Apakah Shadow bisa mengunjungiku kadang-kadang?" "Bukan untuk dipelihara, hanya untuk berkunjung." Jack mempertimbangkan permintaan yang tulus itu, mengamati Shadow yang menanggapi sentuhan lembut gadis itu. "Kurasa dia akan menyukainya," katanya akhirnya. Pertukaran sederhana itu memicu apa yang akan menjadi bab yang paling tak terduga dalam perjalanan Jack dan Shadow bersama. Apa yang dimulai sebagai kunjungan sesekali ke rumah Peterson berkembang menjadi janji temu rutin di pusat rehabilitasi tempat Lily menjalani terapi fisik. Shadow, terlepas dari tantangannya sendiri, menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk merasakan kesusahan anak-anak di sana, mendekati mereka yang mengalami rasa sakit atau ketakutan. RYZ, yang terus memantau kondisi Shadow, tidak terkejut dengan perkembangan ini. Hewan dengan riwayat trauma mereka sendiri seringkali menunjukkan empati yang tinggi, jelasnya selama pemeriksaan di bulan Agustus. Terutama ras yang cerdas seperti German Shepherd. Kehilangan penglihatan Shadow mungkin sebenarnya meningkatkan indera lainnya, membuatnya lebih peka terhadap perubahan halus dalam emosi manusia. Pada bulan September, Shadow telah menjadi kehadiran yang dikenal dan disambut di unit rehabilitasi anak-anak Rumah Sakit Umum Kabupaten. Program anjing terapi rumah sakit pada awalnya ragu untuk memasukkan anjing dengan masalah kesehatan seperti Shadow, tetapi bakatnya yang alami tidak dapat disangkal. Jack bekerja dengan pelatih bersertifikat untuk mengembangkan kemampuan alami Shadow, belajar bagaimana mendukung tujuan baru anjingnya tanpa terlalu membebani kekuatannya. Bagi Jack, kunjungan rumah sakit ini membawa penyembuhan yang tak terduga. Melihat Shadow terhubung dengan anak-anak yang menghadapi pertempuran mereka sendiri melawan penyakit dan kecacatan mengingatkannya pada kasih sayang Margaret, desakannya bahwa membantu orang lain adalah jalan terbaik melewati kesedihan. Dalam interaksi Shadow yang lembut dengan anak-anak ini, Jack tidak hanya melihat ketahanan anjing itu tetapi juga pengaruh abadi Margaret pada mereka berdua. Sarah sering menemani mereka dalam kunjungan ini, latar belakangnya sebagai dokter hewan memberikan jaminan tambahan kepada staf rumah sakit.
Hubungannya dengan Jack telah berkembang dari profesional menjadi pribadi, persahabatan yang dibangun di atas tujuan bersama dan rasa hormat. Mereka berdua telah dibentuk oleh kehilangan, Jack oleh kematian Margaret, Sarah oleh masa kanak-kanak yang dihabiskan di sistem pengasuhan anak. Mungkin itulah sebabnya mereka memahami batasan satu sama lain dengan hati-hati, kecepatan yang terukur dari kepercayaan yang membangun kembali dirinya sendiri. Suatu sore Oktober yang cerah, hampir tepat 1 tahun setelah Shadow hilang, Jack duduk di beranda rumahnya sambil menyaksikan daun-daun musim gugur menari di halaman. Shadow tertidur di samping kursinya. Sekarang rambutnya memutih, tetapi napasnya tetap tenang dan nyaman. Sarah datang membawa kopi dan roti gulung kayu manis buatan sendiri yang telah menjadi tradisi hari Sabtu. Hari istimewa, katanya, duduk di kursi sebelahnya. Jack mengangguk, menerima kopi itu dengan penuh syukur. 1 tahun sejak semuanya berubah. Mereka duduk dalam keheningan yang menyenangkan sambil menyaksikan seekor tupai berlari melintasi halaman. Godaan yang sama yang pernah menyesatkan Shadow. Anjing gembala Jerman itu membuka satu mata untuk melacak gerakan itu tetapi tidak berusaha untuk mengikutinya. Apakah pengendalian diri ini berasal dari kebijaksanaan usia atau hanya pengetahuan bahwa rumah sekarang lebih menarik daripada petualangan apapun? Jack tidak dapat mengatakannya. Ia hanya bersyukur atas hal itu. Apakah kau pernah bertanya-tanya tentang jalan alternatif? Tanya Sarah tiba-tiba. Jika Rubber tidak mengambil Shadow hari itu, jika kau menemukannya lebih cepat? Jack mempertimbangkan hal ini, tangannya tanpa sadar membelai kepala Shadow. Kadang-kadang, jawabnya. Tapi kemudian aku memikirkan Lily, tentang anak-anak di rumah sakit, tentangmu. Ia meliriknya, senyum mengerutkan sudut matanya. Mungkin ini adalah tujuan kita sejak awal, hanya melalui rute yang tidak bisa kita bayangkan. Tangan Sarah menemukan tangannya, isyarat pengertian bukan romantisme, meskipun mungkin pada waktunya itu bisa menjadi keduanya. Tak satu pun dari mereka terburu-buru untuk mendefinisikan apa yang tumbuh di antara mereka. Seperti Shadow yang belajar untuk bernavigasi dengan penglihatan yang berkurang, mereka menemukan bahwa terkadang jalan yang lebih lambat adalah jalan terbaik. Saat sore hari meredup menjadi malam, Robert Davis muncul di tepi properti, ragu-ragu di batas yang pernah memisahkan tetangga dan sekarang melambangkan sesuatu yang lebih kompleks. Di tangannya ada sebuah tas hadiah kecil. Saya mendengarnya, ini semacam peringatan tahunan, katanya, kata-kata yang dipilihnya dengan hati-hati. Saya pikir, ya, saya membawa sesuatu untuk Shadow. Jack mengamati pria yang pernah menjadi arsitek pemisahan mereka dan sekarang menjadi bagian yang tak terduga dari kisah reuni mereka. Kemarahan yang pernah membakar begitu panas telah mendingin menjadi sesuatu yang lebih seperti penerimaan yang lelah. Silakan masuk, katanya akhirnya. Dia sedang dalam hari yang baik. Saat Davis mendekat, Shadow mengangkat kepalanya, hidungnya bekerja untuk mengidentifikasi pengunjung. Tidak ada rasa takut dalam posturnya, tidak ada tanda bahwa ia mengaitkan aroma ini dengan trauma atau kehilangan. Anjing hidup lebih penuh di masa kini daripada manusia. Mungkin hadiah terbesar dan pelajaran paling mendalam mereka. Luar biasa, kawan tua, kata Davis, berlutut perlahan untuk menawarkan Shadow suguhan yang dibawanya. Setelah semuanya, dia masih memiliki ruang untuk pengampunan. Jack menyaksikan anjingnya menerima persembahan damai itu dengan martabat yang lembut. Dia lebih baik dariku, katanya, tetapi ketajaman telah hilang dari kata-kata itu. Di halaman sebelah, tawa anak-anak terdengar di balik pagar. Keluarga Peterson sedang mengadakan pesta ulang tahun Lily, yang Jack, Sarah, dan Shadow diundang. Kemudian, kehidupan terus bergerak maju, menenun pola baru dari benang yang patah dan utuh. Shadow bangkit dari tempatnya di samping kursi Jack, meregangkan tubuh dengan sengaja sebelum bergerak untuk berdiri di dekat gerbang, bukan dengan energi gelisah untuk melarikan diri, tetapi dengan antisipasi sabar dari seekor anjing yang tahu persis di mana ia berada dan memilih setiap hari untuk tetap tinggal. Perjalanan Shadow dan Jack mengingatkan kita bahwa babak kedua kehidupan seringkali datang secara tak terduga ketika kita hampir menyerah pada harapan. Seperti banyak dari Anda yang telah mengalami kehilangan yang mendalam terhadap pasangan, kesehatan, atau tujuan, Jack menemukan dirinya hanyut, berpegang pada kenangan sementara kehidupan terus berlanjut tanpanya. Kehilangan Shadow bukan hanya tentang kehilangan hewan peliharaan. Itu adalah kehilangan hubungan terakhirnya dengan Margaret, dengan orang yang dulu ia kenal. Berapa banyak dari kita yang mengenali perasaan ditinggalkan oleh momentum kehidupan yang maju? Namun kisah mereka menawarkan kebenaran yang kuat, penyembuhan jarang terlihat seperti yang kita bayangkan. Terkadang jalan ke depan membutuhkan melepaskan bagaimana seharusnya keadaan dan merangkul apa yang bisa terjadi. Tujuan baru Shadow,
membantu anak-anak, persahabatan Jack yang tak terduga dengan Sarah, bahkan pengampunan yang ragu-ragu yang diberikan kepada Robert, ini bukanlah pengganti dari apa yang hilang, tetapi pertumbuhan baru dari tanah yang tampak tandus. Saat kita menavigasi transisi kita sendiri yang menantang, pensiun, masalah kesehatan, mendefinisikan kembali tujuan kita, kisah Shadow mengingatkan kita bahwa bab kita yang paling bermakna mungkin masih ada di depan, bukan terlepas dari bekas luka dan keterbatasan kita, tetapi karena bagaimana hal itu telah memperdalam kapasitas kita untuk empati, ketahanan, dan kegembiraan yang tak terduga. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan cerita seperti ini. Beri suka dan komentar di bawah apa pendapat Anda tentang cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.